Long Chen, perjamuan lalang ini adalah tempat dengan status apa? Bagaimana bisa orang tak berguna sepertimu diizinkan masuk? Cepat keluar. Long Chen, aku tahu menceraikanku adalah pukulan besar bagimu, tapi keluarga Su kami juga mendukungmu selama 3 tahun. Jika kau punya sedikit saja hati nurani, jangan membuat masalah untukku di sini. Merasa benar sendiri, Su Musu. Apa kau tahu bahwa hari ini 4 keluarga besar dan 100 keluarga besar semuanya ada di sini karena aku. Konyol, kau tak berguna. Beraninya kau mengatakan kata-kata seperti itu. Apa kau pikir kau adalah pemilik naga tersembunyi apa? Kau menantu, tak berarti dari keluarga Su. Keberanian apa yang kau miliki untuk berbicara kepada 4 keluarga besar kami dan 100 keluarga besar seperti ini? Segera keluar dari sini. Jamuan lelang ini tidak menyambutmu keluar. 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 Jika aku pergi sekarang, yang kalian semua ciptakan dengan susah payah, tahta naga 95. Siapa lagi yang bisa mendudukinya? Kau bocah kecil berpura-pura. Kau terus berpura-pura. Kurasa kau kecanduan akting bukan? Semuanya yang mungkin tidak Anda ketahui adalah ini. Baru kemarin, menantu keluarga Su ini tidak hanya menyamar sebagai pemilik naga tersembunyi, tetapi juga berbicara sembarangan. Mengancam akan memutuskan kerja sama grup naga tersembunyi dengan keluarga Su. Apa? Seseorang benar-benar berani menyamar sebagai pemilik naga tersembunyi. Sungguh keberanian yang luar biasa. Selanjutnya, saya akan mengumumkan masalah lain. Investasi lalang ini tidak hanya memilih keluarga Su, tetapi pemilik naga tersembunyi juga secara pribadi memerintahkan investasi tambahan sebesar 30 miliar untuk keluarga Su. Sepertinya keluarga Su kali ini akan menjadi kaya. Jika keluarga Su bisa mengamankan investasi ini, sangat mungkin mereka akan mencapai puncak baru dan melangkah lebih jauh. Mereka bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk membuka jalan baru. Long Chen, sekarang kau tahu jurang pemisah antara kau dan aku. Berapa lama lagi kau akan tetap keras kepala dalam hayalan? Memang ada jurang pemisah yang besar di antara kita. Tapi yang keras kepala dulu sih adalah kau. Kau, jika kau sekarang meminta maaf kepada semua yang hadir, aku masih bisa memohon kepada Tuan Muda Chu atas namamu dan membiarkanmu lolos. Tapi jika kau terus bersikap tidak masuk akal, aku jamin tidak ada yang bisa melindungimu. Su Musu, demi hubungan pernikahan kita, aku memberimu sekarang sebuah kesempatan. Kalian berdua segera mundur dari perjamuan lelang ini. Aku masih bisa membiarkanmu mempertahankan sepotong martabat. Kau orang tak berguna. Apakah otakmu bermasalah hari ini? Pergi bercermin dan lihat. Orang macam apa dirimu? Di acara seperti ini, berbicara begitu liar. Itu tidak bisa dimengerti. Merasa benar sendiri, perilakumu seperti ini sangat mengecewakanku. Hari ini, saya Su Muso di depan 4 keluarga besar, di hadapan 100 keluarga besar, mengumumkan perceraianku dengan Long Chen. Dan juga memberitahu seluruh dunia tentang perasaanku pada pemilik naga tersembunyi. Bahkan jika aku menjadi pelayannya, aku tidak akan menyesal. Kau orang tak berguna. Apa kau dengar putriku mengatakan apa? Cepat tanda tangani. Demi keinginan egoismu, kemuliaan dan kekayaan, di depan begitu banyak orang, kau membahas perceraian denganku. Untuk merendahkan diri di hadapan yang kau sebut Tuan Naga tersembunyi itu. Apa kau sudah memberi makan rasa malumu pada anjing? Long Chen, kau terlalu sombong bukan? Berani-beraninya kau bandingkan dirimu dengan pemilik naga tersembunyi. Aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Bahkan jika aku harus menjilat sepatu pemilik naga tersembunyi, aku tetap tidak akan menganggapmu tinggi. Kau sampah yang sama sekali tidak berguna. Nona Su, Anda benar. Long Chen hanyalah seorang menantu numpang tinggal biasa. Mengapa dia harus menjadi pesuruhmu? Silong itu, aku menyarankanmu untuk keluar sekarang. Tuan Naga tersembunyi bisa masuk kapan saja. Jangan mencemari tahta naga 95 yang telah kami ciptakan untuk pemilik naga tersembunyi. Aku bisa melihat kau berusaha keras untuk itu. Tapi jika aku tidak menyukainya, semuanya sia-sia. Anak ini benar-benar gila. Cepat turun. Long Chen, cepat tanda tangani perjanjian cerai dan keluar. Kau sampah. Jangan hanya ingin mati sendiri. Jangan menyeret keluarga Su kami bersamamu. Tahta ini hanya untuk orang yang namanya tercatat dalam sejarah.
Benar, tahta ini hanya bisa diduduki oleh orang yang mengguncang dunia. Hanya bisa diduduki oleh penguasa 95. Jika kau berani menyentuhnya lagi, jangan salahkan kami jika tidak berbelas kasih. Kau bocah, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Cepat turun. Jika tidak, 4 keluarga besar kami akan bersatu dengan 100 keluarga besar dan memutus jalanmu untuk bertahan hidup. Keluarga Wang kami setuju. Nak, cepat turun. Kalau tidak kami akan memutus jalan hidupmu. Keluarga Liu kami setuju. Dan memutus jalanmu untuk bertahan hidup. Dan memutus jalanmu untuk bertahan hidup. Dan memutus jalanmu untuk bertahan hidup. Putuskan jalur kehidupan. Konyol. Apa kau tahu bahwa yang kau sebut sebagai di atas 10.000 orang adalah aku? Yang namanya tercatat dalam sejarah juga aku. Yang mengguncang dunia, penguasa 95, juga aku. Hari ini, tahta naga 95 ini, aku harus mendudukinya. Ini. Kau bocah bau kau tamak. Menyinggung Tuan Naga tersembunyi, itu adalah pelanggaran berat yang bisa dihukum mati. Sudah berakhir ini. Long Chen, kau pembawa sial. Jika kau ingin mati, jangan melibatkan keluarga Sukami. Long Chen, kau mencari mati. Sekarang bahkan aku tidak bisa mengendalikanmu. Aku tidak butuh campur tanganmu. Ini membuatku sangat marah. Ini membuatku sangat marah. Penjaga tangkap orang ini. Bocah sombong, hari ini aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani. Salam Tuan Luo. Luo Qingchen, tapi dia adalah seseorang yang dekat dengan raja. Bahkan ayahku belum pernah bertemu dengannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari ini Demi, tawaran ini dia akan datang. Mungkinkah Tuan Naga tersembunyi benar-benar menyukai Su Musun? Tuan Luo, aku dari grup Naga tersembunyi, kepala cabang Yang Chen. Nyah. Siapa yang memberimu keberanian untuk tidak menghormati Tuan Long? Tuan Luo, mungkinkah Anda salah mengenali orang? Dia hanyalah seorang rakyat jelata. Lancang. Long Chen menantu numpang tinggal ini. Bagaimana mungkin dia mengenal Presiden Luo? Tuan Luo, orang ini telah mengotori apa yang kami siapkan untuk Tuan Naga tersembunyi tahta itu. Bahkan jika Anda benar-benar memiliki hubungan dengan si tidak berguna ini, Anda tidak bisa melindunginya seperti ini, bukan? Tuan Luo, hari ini Long Chen menyamar sebagai Tuan Naga tersembunyi. Hari ini dia bahkan membuat keributan besar di perjamuan. Tuan Luo, sebagai direktur utama grup Naga tersembunyi, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Keadilan. Sekumpulan orang bodoh buta. Beraninya kau berbicara seperti itu sebagai tokoh nomor 2 grup Naga tersembunyi. Bagaimana bisa Anda terus memanggil orang tak berguna itu? Panggil dia Tuan. Tuan Luo adalah pengawal pribadi raja. Kurasa, mungkin semua yang hadir belum pernah melihat mereka dengan mata kepala sendiri, kan? Apa kau punya bukti? Bibi maksudmu? Dia palsu. Lancang. Tuan Muda Chu benar. Tuan Luo sebagai tokoh nomor 2 grup Naga tersembunyi sulit ditemukan seperti naga ilahi. Bagaimana mungkin dia Demi, seorang menantu numpang tinggal merendahkan statusnya? Kau. Cukup. Mengapa repot-repot menjelaskan kepada sekelompok katak dalam tempurung? Telepon ayahnya dan suruh dia untuk menemuiku. Chu Tianying dalam 3 menit. Datanglah ke tempat perjamuan lelang. Jika tidak, keluarga Chu akan dihapus dari daftar. Tuan Luo, apakah Anda punya perintah? Chu Tianying, dalam 3 menit, datanglah ke tempat perjamuan lelang. Jika tidak, keluarga Chu akan dihapus dari Yang Cheng. Tidak, Tuan Luo. Ada apa, Tuan Luo? Halo. Cepat berbalik, minta helikopter terdekat datang menjemputku ke jamuan lelang. Mengapa kita pergi sekarang? Gala lelang. Tuan Muda hari ini menghadiri gala lelang. Mungkinkah Tuan Muda, anak durhaka ini? Kau benar-benar si tidak berguna itu, aktor yang kau sewa. Ayahku menerima undangan dari Tuan Gubernur Luo dan akan pergi kah? Aku khawatir sekarang dia sudah meninggalkan Yang Chen. Bagaimana mungkin dia muncul di sini?
di gala lelang. Long Chen, kemarin kau menyamar sebagai pemilik naga tersembunyi, dan hari ini kamu menemukan seorang wanita untuk menyamar sebagai Presiden Luo. Aku pikir kamu mencari mati. Dua menit. Tidak perlu menunggu 2 menit lagi. Aku akan membongkarmu sekarang juga. Baiklah. Semuanya, ibuku baru saja memberitahuku. Ayahku sudah meninggalkan kota. Dan tidak akan muncul di sini. Braktin. Aku melihatmu. Apalagi yang ingin kau katakan sekarang? Kalian berdua punya nyali besar. Satu menyamar sebagai Tuan Naga tersembunyi. Yang lain menyamar sebagai Tuan Luo. Aku melihat kalian berdua. Sudah bosan hidup. Keamanan. Cepat seseorang. Tangkap mereka untukku. Chu Tianying telah tiba. Ayah, bukankah kau akan pergi? Ayah. Kau anak durhaka. Kekacauan macam apa yang telah kau perbuat sampai membuat Tuan Luo secara pribadi meneleponku. Kau Chu Tianying. Kau siapa? Kau gagal sebagai orang tua. Ini, Chu Tianying, putramu telah menyinggung atasannya. Kejahatannya pantas dihukum mati. Tidakkah kau akan meminta maaf? Apel. Keluarga Chu mengakui kesalahannya. Kau anak durhaka. Ayah, akan kupukul kau anak durhaka. And narrated by M Media. Dia sebenarnya benar-benar Tuan Luo. Kita tamat. Sekarang keluarga Sukita benar-benar telah menyebabkan masalah. Ayah, meskipun dia benar-benar Luo Qingchen, kau tidak perlu serendah itu. Sebagai tokoh nomor 2 grup naga tersembunyi, beraninya dia begitu lancang. Diam. Orang macam apa Tuan Luo itu? Bagaimana kau bisa diizinkan untuk menunjuk-nunjuk pergi ke sana? Aku berlutut, minta maaf pada Tuan Luo. Aku tidak mau. Cepatlah. Bukan padaku kau harus meminta maaf, tapi pada Tuan Long. Statusmu mulia. Aku tidak masalah meminta maaf padamu. Tapi, kau ingin aku meminta maaf pada si tidak berguna itu. Sama sekali tidak mungkin. Diam. Tuan Long, anakku tidak tahu hubunganmu dengan Tuan Luo. Dia telah sangat menyinggungmu. Sepertinya, dia tidak berniat untuk bertobat. Kalau begitu, keluarga Chu-mu akan disingkirkan dari dunia bisnis Yang Cheng. Baru saja aku buta. Aku telah sangat menyinggungmu. Keluarga Xiaoku bersedia menawarkan aset keluarga kami sebagai kompensasi. Kami masih berharap Tuan Long dan Tuan Luo akan memberikan maafmu kepada kami. Menurut pepatah ketidaktahuan bukan kesalahan, keluarga Zhu juga bersedia menawarkan kompensasi. Di masa depan kami pasti akan bertobat. Kami buta akan KAI Bata NME. Mohon maafkan kami Tuan Luo dan Tuan Long. Aku benar-benar tidak menyangka Long Chen ternyata mengenal Tuan Luo. Jika dia tidak berniat melepaskan kita, apakah itu akan melibatkan kita, keluarga Su? Mama, situasi saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kalian menutupi langit dengan satu tangan, berniat untuk menghancurkan Pu di Yang Cheng. Jika posisi kita terbalik, bukankah kalian akan menginjak-injakku di bawah kaki, membuatku tidak bisa hidup? Atau mati? Tuan Long, apa sebenarnya yang kau ingin kami lakukan untuk memuaskanmu? Baru saja kalian berusaha mengambil nyawaku. Sekarang, aku ingin keluarga Chu-mu dilenyapkan dari Yang Cheng. Tidak akan pernah lagi masuk ke jajaran pedagang. Tuan Long, tindakanmu mungkin terlalu. Mereka terlalu mendominasi bukan? Melihat semua orang di sini, kita semua adalah keluarga besar dengan warisan ratusan tahun. Hari ini, demi menghormati Tuan Luo, kami sudah memberimu cukup muka. Jangan tidak tahu berterima kasih. Lancang, beraninya kau berbicara pada Tuan Long seperti itu, bahkan keluarga besar berusia sahabat. Dia bisa seketika dihancurkan. Semuanya, hari ini 4 keluarga besar dan 100 keluarga besar berkumpul di sini. Kami mewakili urat nadi ekonomi Yang Cheng untuk membuat kami menghilang dari Yang Cheng. Bahkan dia Luo Qingchen tidak bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa menyentuh. 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 4 keluarga besar dan 100 keluarga besar. Hanya semut belaka. Long Chen, semua kepala keluarga sudah meminta maaf padamu. Kamu harus tahu kapan harus merasa puas. Jangan berpikir bahwa hanya karena Tuan Luo ada di sini, kamu bisa berbicara sembarangan dan bertindak semena-mena. Apa yang kuandalkan Long Chen tidak pernah orang lain, melainkan diriku sendiri.
Kau tidak tahu berterima kasih pengkhianat. Bocah, kau adalah menantu yang tinggal di rumah keluarga Su, dan kau masih belum puas. Kemarin kau membawa selingkuhanmu pulang. Hari ini kau mengandalkan Tuan Luo, dan berani membuat keributan di perjamuan besar yang kami siapkan untuk pemilik naga tersembunyi, Long Chen Oh Long Chen. Kau benar-benar luar biasa. Lancang. Berhenti bicara omong kosong. Tuan Luo, aku telah menyinggungmu hari ini. Aku pasti akan berkunjung untuk meminta maaf di lain hari. Namun, masalah Long Chen adalah sesuatu yang semua orang tahu. Tuan Luo, aku harap kau tidak akan tertipu oleh penjahat dan mendengarkan fitnah. Beraninya kau menghina Tuan Long. Kau mencari mati. Cukup. Berlaku efektif segera. Keluarga Chu keluar dari komunitas bisnis Yang Cheng. Dan tidak akan pernah lagi terlibat dalam perdagangan. Tuan Luo, Tuan Long, tolong beri aku waktu. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Ayah, jangan dengarkan kata-kata sombongnya. Jika itu di hari biasa, dia Luo Qingchen kepada pemilik naga tersembunyi untuk menawarkan beberapa kata fitnah. Itu mungkin masih bisa terjadi. Tapi hari ini dia Luo Qingchen bahkan tidak bisa The film melindungi was dirinya sendiri. translated Apa and maksudmu dengan itu? narrated by M Media. Long Chen ini diusir oleh keluarga Su sebagai menantu yang tinggal serumah. Sebelum kedatanganmu, dia bahkan terang-terangan menyamar sebagai pemilik naga tersembunyi. Ini adalah penghinaan terbesar terhadap pemilik naga tersembunyi. Apel, kau seorang menantu yang tinggal serumah, berani menyamar sebagai pemilik naga tersembunyi. Siapa yang memberimu keberanian? Betapa kurang ajarnya. Tahta naga 95 yang kami buat untuk pemilik naga tersembunyi. Sekarang, masih dinodai oleh bocah Long Chen itu. Luo Qingchen. Jika kita melaporkan masalah ini kepada pemilik naga tersembunyi, aku bertanya-tanya, apakah posisimu sebagai direktur utama grup naga tersembunyi akan tetap aman? Akan tetap aman. Hanya itu. Lalu apakah kau tahu? Identitas asli Tuan Long, kamu hanyalah seorang gigolo yang hidup dari wanita. Identitas apa yang mungkin kamu miliki? Cepat tanda tangani perjanjian cerai ini. Tanda tangani untukku, untuk menghindari kemarahan Tuan Raja. Dan melibatkan keluarga kita. Karena kalian semua berpikir begitu, untuk memutuskan hubungan denganku, maka aku akan mengabulkan keinginan kalian. Berlaku efektif segera, tidak akan ada lagi kasih sayang antara aku dan keluarga Sumu. Segera, kau akan menyesali keputusan yang baru saja kau buat dan menyesali. Halo. Apel, saham Chu jatuh ke batas bawah harian. Semua aset telah dibekukan. Bank mendesak pembayaran kembali. Bagaimana mungkin? Ayah, mengapa Bang melakukan ini pada keluarga Chu kita? Kau anak durhaka. Kaulah yang menghancurkan keluarga Chu kita. Tuan Long, Tuan Luo. Saya akan segera mengusir Chu Ming dari keluarga Chu. Tolong berikan keluarga Chu kami jalan keluar. Keluarga Chu musnah begitu saja. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan kepala keluarga Chu sudah meminta maaf. Mari kita minta maaf juga. Kami mengakui kesalahan kami. Tolong Tuan Long maafkan kami. Ayah bangunlah. Saya baru saja menerima telepon dari Gubernur 6 Provinsi, Luo Qingchen dan pemilik naga tersembunyi. Saat ini, menyiapkan jamuan bersama keluarga bangsawan. Luo Qingchen ini palsu. Kalian semua telah ditipu. Apel, apakah kau mempermainkan kami lagi? Betapa menjijikannya, betapa lancangnya. Saya Xiao Qingshan, sudah kuasai dunia bisnis lebih dari 40 tahun. Ternyata ditipu oleh bocah bodoh ini. Ayah, meskipun saya tidak tahu bagaimana Luo Qingchen palsu ini berhasil mengendalikan ban, tapi hanya satu kata dari gubernur bisa memastikan keluarga Chu kita tetap aman dan sentosa. Ciu Min, apakah berita itu benar-benar terkonfirmasi? Gubernur tidak bisa menghubungimu. Itulah sebabnya dia memberitahuku bagaimana ini bisa palsu. Tapi memang benar bahwa Tuan Luo secara pribadi menelepon saya. Tuan Luo memintamu untuk datang. Untuk tujuan apa? Ini, ayah. Ayah bodoh. Tuan Luo pasti tahu bahwa di sini, seseorang menyamar sebagai dirinya dan pemilik naga tersembunyi. Dan karena ayah adalah pimpinan keluarga bangsawan di Yang Chen, itulah sebabnya dia memanggil ayah untuk menangani masalah ini. Jadi begitu. Kalian berdua bodoh.
Apa yang terjadi di sana? Selama 3 tahun terakhir, kau telah tinggal di keluarga Su. Ada banyak yang tidak menguntungkan. Rumor tentangmu di luar, moral di dalam grup tidak stabil, dan dewan direksi bahkan secara sepihak menemukan pengganti. Bangunlah. Kau tidak bersalah dalam masalah ini. Long Chen, baru saja aku benar-benar sempat berpikir sejenak bahwa kamu bukan lagi si tidak berguna yang dulu. Namun, kamu sebenarnya hanya untuk membuktikan dirimu padaku, menggunakan hidupmu untuk membuat pertunjukan. Tidakkah kamu berpikir perilakumu sangat konyol? Kau terlalu meninggikan dirimu sendiri. Aku hanya menyatakan fakta. Adapun nyawaku, hanya dengan kalian. Kalian tidak bisa mengambilnya. Menerobos masuk ke perjamuan, menodai tahta naga, menyamar sebagai raja, dan mengejek kami berbagai kejahatan ini. Terlalu banyak untuk dihitung. Setiap satu dari ini cukup untuk membuatmu menderita hukuman di sini. Long Chen, kamu sekarang telah sepenuhnya terbongkar. Berhenti berpura-pura. Turunlah sekarang dan minta maaf kepada semua The film kepala was keluarga. translated Kami mungkin and masih narrated memberimu by sedikit M kesempatan Media. untuk bertahan hidup. Long Chen, turun ke sini sekarang. Minta maaf. Jika saya senang, saya akan mematahkan anggota tubuhmu dan mengampuni nyawamu yang malang. Hanya denganmu. Kau pikir kau bisa membuatku meminta maaf? Bagaimana dengan keluarga Zhu saya, dan keluarga Liu saya, dan keluarga Xiao saya? Berlutut dan minta maaf, berlutut dan minta maaf, berlutut dan minta maaf. Bahkan jika kalian semua ditambahkan, kalian tetap tidak layak. Berpandangan sempit. Katak dalam tempurung. Beraninya kau mencoba untuk dengan tubuh seekor semut. Aku lihat kau hanya mencari mati. Cukup. Long Chen, aku tahu menceraikanku adalah pukulan besar bagimu. Tapi jika kamu ingin mati, kamu seharusnya tidak menyeret orang lain bersamamu. Nona, aku tidak tahu berapa banyak uang yang Long Chen bayar untuk menyewamu berakting. Tapi tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Jika kalian semua hari ini tidak mengakui kesalahan kalian, nasib kalian akan tidak menentu hari ini. Sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu. Semuanya. Kami 100 keluarga besar berkumpul di sini hari ini. Namun kami dipermainkan oleh seorang menantu yang tinggal serumah dan seorang aktor. Jika masalah ini tersebar, mau ditaruh di mana muka kita? Jika raja tahu, bagaimana cara berbicara dengan raja? Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Keamanan. Seret kedua orang itu ke bawah untukku. Patahkan anggota tubuh mereka. Hentikan. Mari kita lihat siapa yang berani. Suamiku, aku sangat merindukanmu. Mengapa kau di sini? Kamu adalah suamiku. Aku di sini untuk melindungimu. Dengan aku di sini, mari kita lihat siapa yang berani mengintimidasimu. Dan siapa kau? Sungguh sombong. Dia adalah Nyonya Long Chen. Aku harus bilang, Long Chen ini kemampuan merayu wanita benar-benar luar biasa. Diam. Nona Su, putraku tak sadar dan sudah menyakitimu. Mohon maafkan dia, Nona Su. Jadi dia anakmu ya? Tidak heran. Dia tidak bisa berbicara dengan benar. Jika ada lain kali, aku akan merobek mulutmu. Tuan Chu, Nona Su ini, siapa sebenarnya dia? Sampai pantas menerima kesopanan seperti itu darimu. Ini adalah putri dari keluarga Su, Suan Kyo. Dia juga punya kakak perempuan, bernama Su Jingsu. Aku beruntung pernah bertemu keduanya. Apel, keluarga Su. Itu adalah keluarga yang telah diwariskan selama bertahun-tahun. Jika mereka menghentakkan kaki, semua orang gemetar. Xiao Qingshan dari keluarga Xiao dari Yang Chen menyapa Nona Su. Nona Su, aku baru saja sangat menyinggungmu. Aku gagal mengenali keagunganmu. Mohon terima permintaan maafku. Salam Nona Su. Salam Nona Su. Jadi, apakah ada yang masih berani membunuh Long Chen? Aku menyelamatkanmu. Bagaimana kamu akan membalasku? Hanya dengan mereka. Mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Nona Su, Long Chen ini ramuan, memabukkan apa yang dia tuangkan padamu. Kamu sebagai nona muda tertua dari keluarga Su, justru melindunginya begitu banyak. Dia adalah tunanganku. Mulai sekarang siapapun yang tidak menghormatinya, itu berarti tidak menghormatiku? Jadi, keluarga Su yang berurusan dengan keluarga Cuko. Tidak heran Bang meninggalkan kita. Tuanku,
Keluarga Zhu, keluarga Liu, dan keluarga Xiao juga telah ditangani dengan benar. Apel, pasar saham diserang. Dan mitra mengumumkan pemutusan kontrak. Semua pemegang saham mengonsolidasikan kekuasaan. Dan aset keluarga Liu kami. Semuanya dijual. Keluarga Xiao kami hancur. Suan Qiu, kau sungguh kejam. Bisnis keluarga kami tersebar di berbagai industri. Mewakili Yang Cheng, jalur kehidupan ekonomi terbesar. Apakah kau mencoba untuk memicu krisis ekonomi, membuat rakyat menderita kemiskinan? Aneh, kamu tidak melakukan apa-apa sama sekali. Mungkinkah? Kalian terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Bahkan tanpamu Yang Cheng masih bisa beroperasi seperti biasa. Kami sudah lama mendukung perusahaan lain untuk mengambil alih bisnismu. Ini tidak akan menyebabkan kekacauan sama sekali. Jika tidak mengapa butuh The film begitu was lama berurusan translated denganmu. and Tuan Long narrated Nonasu. by M Media. Kami sama sekali tidak bermaksud menargetkanmu. Itu semua Chu Ming, dia yang menabur perselisihan. Ini semua perbuatannya. Mohon ampuni kami. Ya, itu semua Chu Ming yang menabur perselisihan di sana. Yang menyebabkan 4 keluarga besar kami. Menyebabkan kesalahpahaman tertentu terhadap Tuan Long. Diam. Kalian sekelompok bajingan bermuka dua. Sekelompok orang yang tidak punya pendirian. Kebajikanmu tidak sesuai dengan posisimu. Keluarga Liuku bersedia menawarkan 60% dari aset keluarga kami. Memohon belas kasihanmu. Memohon belas kasihanmu. Aset keluarga kalian yang sedikit, aku bahkan tidak peduli dengan itu. Namun, melihat bahwa kalian benar-benar bertobat. Hukuman mati bisa dihindari, tetapi hukuman hidup tidak bisa dihindari. Kalian dilarang berbisnis selama 10 tahun. Masing-masing dari kalian harus menyumbangkan 80% dari aset keluarga kalian sebagai sumbangan. Ingatlah untuk hati-hati dalam kata dan tindakan kalian. Jika tidak, Yang Cheng tidak akan lagi memiliki tempat bagi kalian untuk berdiri. Terima kasih tuanku. Terima kasih Tuan Long. Musuh tolong mohonkan untukku. Minta Long Che untuk mengampuni keluarga Chu kami. Aku sudah banyak membantumu. Kau juga harus membantuku. Long Chen, kau harus pikirkan semuanya dengan cermat. Keluarga Su punya aset dan perusahaan besar. Jika kau sendiri berurusan dengan Yang Cheng, banyak keluarga bangsawan untuk keluarga Su. Kerugiannya akan tak terukur. Kau juga harus berpikir dengan cermat demi Nona Su. Ini urusan kami. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Long Chen, kau selalu seperti ini. Sok benar. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri dalam segala hal. Kau hanyalah seorang bajingan sok benar. Jangan gunakan pandangan sempitmu untuk melihatku. Segala sesuatu tentang diriku. Kau tidak pernah benar-benar mengerti. Kau hanya tidak tahu apa yang kau tinggalkan adalah keberadaan seperti apa. Sejak kau mengatakan cerai, kita sudah benar-benar berakhir. Mulai sekarang kau dan aku tidak akan ada lagi perasaan di antara kita. Lu Qingchen, cabut semua hak istimewa yang sebelumnya ku berikan kepada keluarga Su. Ayo pergi. Keluarga Chu dan keluarga Su, kalian benar-benar telah menghancurkan kami kali ini. Kalian pembuat onar. Jika bukan karena kedua keluarga kalian terus-menerus memprovokasi masalah, kami tidak akan dibawa ke keadaan seperti ini. Tunggu saja. Tidak akan ada lagi tempat untuk kalian di Yang Cheng. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Chuku tidak punya lagi kesempatan untuk bangkit lagi? Cukup darimu, aku akan pergi mencari Gubernur Jenderal untuk memikirkan solusi. Jangan membuat masalah lagi untukku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Akankah keluarga Su menargetkan keluarga Su kita? Keluarga Su memiliki grup naga tersembunyi, investasi sebesar 50 miliar. Bahkan keluarga Su tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Musuh. Kau harus membantu keluarga Chu kami melewati krisis ini. Halo Presiden Jian. Apel. Presiden Jian. Investasi grup naga tersembunyi hilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kau bilang investasi ini disetujui secara pribadi oleh pemilik naga tersembunyi? Seharusnya tidak mungkin untuk mencabutnya. Bagaimana bisa sekarang hilang? Grup naga tersembunyi membatalkan investasinya. Ini pasti ulah keluarga Su. Selama aku bisa bertemu Raja Naga tersembunyi dan menjelaskan kepada Long Chen tindakan hari ini, kita pasti akan bisa mendapatkan kembali semua yang menjadi milik kita. Gubernur Jenderal akan menghadiri perjamuan Tuan Naga tersembunyi. Keluarga kami memiliki hubungan persahabatan dengan Gubernur Jenderal. Aku percaya ayahku pasti akan membawakan kita kabar baik.
Tuan Muda Chu, selama kau bisa mendapatkan investasi itu kembali, kami akan bermitra dengan keluarga Chu dan bekerja sama. Tidak masalah. Long Chen, siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu bisa menghadapi 4 keluarga besar yang Cheng? Apakah identitas itu penting? Tidak penting, hanya penasaran. Jika kamu tidak ingin mengatakannya jangan. Namun, kontrak pernikahan ini, kapan kamu akan memenuhinya? The film was translated and Aku berutang pada narrated Tuan by Tua M Su. Media. Sebuah janji. Aku tidak menyangka itu akan digunakan di sini. Orang yang paling kakek khawatirkan adalah aku. Dia bilang bahwa menikahimu akan menjadi hasil terbaik. Sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Bahkan jika aku tidak punya apa-apa, apakah kau masih bersedia menikah denganku? Aku percaya penilaian kakak. Itu. Besok adalah pesta ulang tahun nenekku. Bisakah kamu menemaniku dan pergi bersama? Tentu saja aku bisa. Sejak kakek meninggal, keluarga Su telah dikendalikan oleh kakak perempuanku Su Jingsui. Setelah besok, mereka mungkin memiliki cukup banyak keluhan tentangmu. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Apa? Mereka memperlakukanmu dengan buruk. Mereka ingin aku menikah dengan keluarga Li untuk aliansi. Tapi aku tidak ingin menjadi alat untuk aliansi pernikahan. Aku ingin mengejar kebahagiaanku sendiri. Itu benar-benar sulit bagimu. Sepertinya Wan Qiu tidak baik-baik saja di keluarga Su. Jika kasih sayang keluarga masih ada, maka bantulah Wan Qiu. Jika keluarga Su tidak bijaksana, maka biarkan Wan Qiu meninggalkan keluarga Su untuk selamanya. Benar, Su Jingsu dan Tuan Naga tersembunyi sudah mencapai tahap membicarakan pernikahan. Kamu sama sekali tidak boleh menyamar sebagai naga tersembunyi lagi. Aku takut dia tidak akan melepaskannya begitu saja. Tuan Naga tersembunyi sedang membicarakan pernikahan dengan kakakmu. Ya, mereka bertemu di sebuah konferensi bisnis. Mereka bersama tidak lama setelah itu. Aku akan menyelesaikan masalah ini. Selesai. Ini bukan apa-apa. Sudah larut malam, tidurlah lebih awal. Kalau begitu aku mandi dulu. Tunggu sebentar. Lu Qingcheng masuklah. Apa perintah Anda Tuan Naga? Pergi dan ambil ginseng liar 1000 tahun yang kukumpulkan. Keluarkan. Sebagai hadiah ucapan selamat. Benar aku sudah kembali sekarang. Tuan Naga tersembunyi palsu itu bisa menghilang sekarang. Ya, bawahan Anda sedang membuat pengaturan. Su Wan Qiu, bagaimana situasinya di keluarga Su? Su Wan Qiu lahir dari selir di luar dan tidak disukai oleh keluarga Su. Namun dengan perhatian dari Tuan Tua Su, di permukaan, dia hidup cukup baik. Bawahan Anda mohon undur diri. Tuan Mudali di mana Tuan Mudali? Kapan dia akhirnya akan tiba? Tuan Mudali, Tuan Mudali. Tuan Mudali. Jangan khawatir teman lama. Karena kamu sudah mempercayakannya padaku, aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Terima kasih banyak teman lama. Tuan Mudali. Pergi. Aku akan mengantarmu masuk. Ya baiklah. Tuan Mudali lewat sini. Silakan. Baru saja dibicarakan. Dia sudah di sini. Menantu tak berguna ini masih berani datang. Li Xuancheng, apa maksudmu dengan itu? Apel, arti harfiahnya. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Suan Kyo. Bukan berarti aku sedang menceramahimu. Tapi dengan Tuan Mudali, tunangan sebaik itu tidak kamu inginkan. Dan bersikeras mencari satu menantu laki-laki menumpang yang tidak berguna. Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kupikirkan? Apa itu urusanmu? Li Xuancheng, menurutku wanita-wanitamu. Kalau tidak 80, pasti ada 100 kan. Aku tidak akan berani menginginkanmu. Norasu, saya rasa Anda salah paham. Tuan Mudali kami. Anda harus tahu, wanita semua tertarik pada kekuatan. Tuan Mudali memiliki banyak wanita cantik di sekelilingnya. Bukankah itu baru saja membuktikan bahwa kekuatannya sangat besar? Adapun Long Chen, menantu laki-laki menumpang Yan, diusir oleh seorang wanita. Apa yang dia miliki untuk dibandingkan dengan Tuan Mudali kami?
Wan Qiu. Kamu tahu, wanita-wanita itu hanya untuk pertunjukan yang kusukai. Selalu The film hanya was kamu. translated and narrated Selama by kamu Emily. setuju menikah denganku, aku berjanji, aku tidak akan pernah lagi bersama wanita-wanita itu dalam hubungan apapun. Tidak perlu. Sekarang, aku punya Long Chen bersamaku. Kau bisa pergi mencari siapapun yang kau mau. Jangan ganggu aku. Suan Qiu, kamu adalah wanitaku, wanita Li Suan Cheng. Dan hanya bisa menjadi tunanganku. Kau bilang Wan Qiu adalah tunanganmu. Apakah ada kontrak pernikahan? Wan Qiu dan aku adalah kekasih masa kecil sejak muda, polos dan dekat. Apakah ada kontrak pernikahan? Nenek Su pernah berjanji untuk menjodohkan Wan Qiu denganku. Jangan mengelak dari pertanyaan itu. Apakah ada kontrak pernikahan? Wan Qiu dan aku memiliki Tuan Su, kontrak pernikahan yang diatur secara pribadi. Tolong Tuan. Tolong jangan tanpa malu. Terus mengaku sebagai tunangan Wan Qiu. Saya benar-benar tidak menyangka dia memiliki kontrak pernikahan. Berani merebut wanita dari Tuan Muda Li. Aku takut dia tidak akan melihat matahari esok hari. Mama, nah, jaga bicaramu. Kamu menantu tak berguna dari Yang Chen. Berani berbicara seperti ini. Percaya atau tidak, jika aku hanya menggerakkan satu jari, aku bisa menghancurkanmu. Li Suan Cheng, beraninya kau. Cukup. Suan Qiu, kau membawa menantu laki-laki yang tidak berguna untuk mengganggu pesta ulang tahunku. Apakah kau bosan aku hidup terlalu lama? Nenek tidak bukan begitu. Wan Qiu tentu ingin nenek hidup panjang umur. Tapi Long Chen telah dijodohkan denganku oleh kakek, tunanganku. Sekarang kakekmu sudah tidak ada. Aku yang membuat keputusan di keluarga ini. Tapi kontrak pernikahan itu tercatat dalam surat wasiat. Kau anak durhaka. Wan Qiu, kau coba buat nenekmu marah sampai mati. Aku tidak. Beraninya kau membantah? Nenek Su harap tenang. Ini adalah ikan glasir diam. Es kualitas terbaik. Ini untuk Nenek Su hadiah. Ucapan, selamat yang aku siapkan. Semoga nenek berumur panjang. Berkah seluas laut timur. Dan umur panjang yang abadi seperti pegunungan selatan. Suan Chen, kau sangat pesat perhatian. Kau adalah anak yang nenek saksikan tumbuh sejak kecil. Kalian berdua adalah pasangan yang paling cocok. Ikan glasir Jiok es sebesar itu. Nilainya pasti tidak rendah kan? Bukan apa-apa sungguh. Hanya 500 juta. Selama nenek menyukainya. Aku rela membayar berapapun harganya. Seperti yang diharapkan sangat murah hati. Hanya Tuan Muda Li yang bisa melakukan ini. Tidak seperti beberapa orang. Yang mungkin datang dengan tangan kosong. Jika matamu tidak bagus, cepatlah obati. Nenek. Ini adalah ginseng liar, 1000 tahun dari Gunung Changbai. Semoga nenek sehat selalu. Dan semua keinginanmu terkabul. Ginseng budidaya. Beraninya kau menyamar sebagai ginseng liar. Long Chen, seseorang juga harus punya kesadaran diri. Bagi mereka yang tidak bisa mengenali nilai sejati, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apakah kamu takut? Karena sudah terbongkar. Ginseng liar 1000 tahun dari Gunung Changbai. Hanya ada satu. Dan itu ada di tangan pemilik naga tersembunyi. Hei, jangan bilang kamu mengatakan bahwa yang satu ini milikmu. Adalah yang dimiliki pemilik naga tersembunyi dalam kepemilikannya. Kalian berdua anjing gelandangan. Beraninya kalian di pesta ulang tahun keluarga Su, berteriak dan membentak. Apa kalian ingin mati? Suan Qiu, aku membawa mereka ke sini. Karena aku ingin kau melihat karakter aslinya dengan jelas. Jangan tertipu oleh penipu. Suan Qiu, jika bukan karena mereka, kamu masih tidak akan tahu bahwa penilaianmu sangat buruk. Kakak Jinsu menemukan pemilik naga tersembunyi. Naga sejati seperti dia. Kamu menemukan serangga merayap dari tanah. Seorang gigolo yang hidup dari wanita. Dan dia bahkan ingin menuntut saat menumpang. Tidak masuk akal. Long Chen tidak seperti itu. Cukup. Orang macam apa dia? Kami tidak peduli. Suruh dia pergi. Kau hanya punya satu tunangan. The film was translated Dan and itu adalah Li narrated Suan by Chen. Emily.
Aku tidak akan menikah dengannya. Seumur hidupku hanya Long Chen yang akan kunikahi. Menikah atau tidak itu bukan urusanmu. Kau harus menikah bahkan jika kau tidak mau. Keluarga Su sekarang adalah keluarga bangsawan tingkat atas. Tidak perlu memaksa cucu perempuanmu sendiri untuk menikahi seseorang yang tidak disukainya kau. Kau ini siapa? Beraninya kau menunjuk-nunjuk keluarga Su kami. Wan Qiu dan aku memiliki pernikahan yang diatur oleh Tuan Tua Su. Wan Qiu adalah satu-satunya tunanganku. Urusannya adalah urusanku. Lancang. Tidak hormat kepada orang tua, kurang sopan santun. Orang sepertimu, keluarga Su kami, tidak akan pernah menyetujuinya. Karena aku sudah menyetujui pertunangan ini. Itu bukan urusan keluarga Sumu. Suan Qiu. Apakah kau tidak mendengarkan nenek lagi? Nenek. Long Chen adalah dukungan terakhir yang kakak tinggalkan untukku. Tolong biarkan kami bersama. Tidak. Keluarga Supu membesarkanmu 20 tahun, memberimu yang terbaik dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi. Tujuan terbesarmu adalah menikah ke keluarga lain. Jarang sekali Suan Chen menyukaimu begitu banyak. Menikah dengannya adalah hasil terbaikmu. Wan Qiu adalah orangku sekarang. Tak seorang pun dari kalian boleh memaksanya. Lancang. Nenek jangan marah. Untuk orang seperti dia, merusak kesehatanmu. Tidak sepadan. Kau meninggalkan keluarga Su dan menempel pada Suan Qiu. Pada akhirnya, bukankah itu hanya demi uang? Ada 100 juta di sini. Ambil uangnya dan ingat, jangan merusak suasana hatiku. Menarik. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang mencoba menyuapku dengan uang. Ada 10 miliar di sini. Ambil uang ini dan inyahlah. Jangan muncul di hadapan Wan Qiu. Aku takut dia akan jijik. Kamu bilang berapa banyak di sini? Kalau begitu segitulah adanya. Menurutku kartumu. Mungkin bahkan tidak ada 100 yuan di dalamnya Kang. Hanya denganmu seorang menantu laki-laki menumpan. Apa yang kamu miliki? Untuk dibandingkan dengan tuan muda Li kami. Apakah kamu membuat? Long Chen, tempat ini sama sekali tidak seperti yang Cheng. Kepura-puraanmu harus ada batasnya. Kalian berdua. Kalian benar-benar adalah dua anjing yang baik milik orang lain. Apakah itu asli atau palsu? Kita akan tahu jika kita periksa. Pelayan. Pergi periksa. Berapa banyak uang di sini? Kebohonganmu akan segera terbongkar. Apa kau merasa bingung? Tak berdaya. Apa yang perlu ditakutkan? Long Chen. Seseorang dengan kulit setebal kulitmu. Benar-benar pemandangan langka. Dalam 100 tahun bukan? Jadi jika memang ada uang di kartu itu, apa yang akan kau lakukan? Tidak mungkin. Jika kamu benar-benar punya uang, aku akan memanggilmu Ayan. Jika tidak, kamu panggil aku Ayan. Apakah kamu berani? Tidak masalah. Ayo. Katakan padaku, apakah ada? Tidak sepeser pun di kartu ini. Apakah dia membuang? Tuan. Ada 10 miliar di kartu ini. Bagaimana itu mungkin? Kamu seorang menantu laki-laki menumpan. Bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak itu? Sekarang kau bisa berlutut dan memanggilku ayah. Aku. Seseorang harus menepati perkataannya. Ayah. Sekarang ambil uang ini. Dan menghilang dari pandangan Wan Qiu. Jika tidak, aku akan membuat keluarga Limu menghilang. Keluarga Liku punya banyak aset. Apa kau pikir? Aku tidak bisa mengeluarkan 10 miliar. Mencoba mengalahkan Kuli Suan Chen dengan uang. Kau mencari mati. Dia benar-benar bisa mengeluarkan 10 miliar. Apakah kamu yakin? Dia adalah orang yang kamu sebut. Menantu laki-laki menumpang yang tidak berguna. Apa yang baru saja kami katakan, benar-benar nyata. 10 miliar ini pasti dari Nona Su yang membawanya saat dia datang. Kau tidak berguna, yang menggigit tangan, yang memberimu makan, menggunakan alasan mengelola perusahaan. Kau pergi menyedot uang untuk menghidupi seorang pria kan? Aku tidak. Semua uang ini milikku. Ini tidak ada hubungannya dengan Wan Qiu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Sumu. Kau sampah.
Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Pasti si tidak tahu berterima kasih itu yang memberikannya padamu. Kau masih belum jujur. Kembalikan padaku. Kalau tidak, aku akan memastikan kau tidak keluar dari pintu ini. Pendapatan perusahaan. Kau bisa pergi memeriksanya. Uang ini benar-benar milik Long Chen. Aku tidak memberinya sepeser pun. Apa kau pikir? Kami akan percaya itu. Kau mau uang? Aku bisa memberikannya padamu. Namun, mulai sekarang, kau tidak boleh lagi memaksa Wan Qiu. Uang itu awalnya milik keluarga Sukami. Beraninya kau mencoba menetapkan syarat denganku. Bagaimana kau bisa seperti ini? Kau adalah cucu keluarga Sukami. Jadi kau harus mematuhi kami. Karena itu masalahnya. Kalau begitu mari kita pisah keluarga. Aku Wan Qiu akan mendirikan rumah tanggaku sendiri. Kau anak durhaka. Apakah kau mencoba membuatku marah sampai mati? Kita semua masih di sini. Kamu seorang junior ingin memecah belah keluarga. Sopan santun macam apa itu? Tepat sekali. Menikahlah dengan Xuan Cheng. Dan kau bisa meninggalkan keluarga Su. Kau bermimpi memecah keluarga. Apa kau mencoba memaksaku sampai mati? Uangku tidak semudah itu diambil. Sekarang, jika kau membiarkan Wan Qiu berpisah, aku masih bisa memberikan keluarga Sumu sedikit martabat. Jika kau terus memaksa Wan Qiu, maka jangan salahkan aku jika aku tidak berperasaan. Sungguh lelucon. Keluarga suku telah berdiri selama ratusan tahun. Menantu rumah saja kau berani hancurkan keluarga suku. Itu hanyalah lalat capung yang mencoba mengguncang pohon, terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Long Chen, Wan Qiu, jika aku menghancurkan keluarga Su, apakah kau akan menyalahkanku? setelah kakek meninggal, keluarga Su bagiku tidak lagi memiliki kasih sayang keluarga. Baiklah. Hanya ketika mereka kehilangannya, barulah mereka akan belajar menghargainya. Jangan khawatir. Aku akan membuat mereka datang memohon padamu. Lu Qingchen, dengan segala cara, serang dengan kekuatan penuh terhadap keluarga Su. Hanya denganmu, kau berani memerintah Luo Qingchen. Itu hanyalah lelucon. Putriku Jingsu sangat mencintai pemilik naga tersembunyi. Dengan hadirnya pemilik naga tersembunyi, bahkan Luo Qingchen harus tunduk padaku. Kalau begitu panggil pemilik naga tersembunyi dan bawa dia keluar. Aku ingin melihat bagaimana dia akan menghentikanku. Pemilik naga tersembunyi ada di sini. Siapa yang berani menghina keluarga suku? Yang mulia penguasa ada di sini. Siapa yang berani berbicara begitu sombong? Pemilik naga tersembunyi yang kau bicarakan. Mengapa dia hanya terdengar, tapi tidak terlihat? Raja menangani segudang urusan setiap hari. Bagaimana mungkin orang sepertimu berharap bertemu dengannya hanya dengan meminta? Raja tidak ada di sini hari ini. Tapi barang ini cukup untuk mewakili raja. Benda ini benar-benar bisa mewakili pemilik naga tersembunyi. Apa sebenarnya itu? Jika kami bisa melihatnya, itu akan sepadan dengan perjalanan. Mari kita lihat. Nenek, hari ini adalah pesta ulang tahunmu. Tapi kami tidak bisa membiarkan barang ini mengalahkan tuan rumah. Kami akan mengungkapkannya kepada semua orang nanti. Apa istimewanya itu? Wan Qiu, seleramu benar-benar dangkal. Pria yang kau temukan ini, selain memiliki penampilan yang bagus, tidak ada yang lain. Cari suami harus pikirkan kekuasaan dan pengaruh. Bagaimana kau tahu bahwa Long Chen tidak punya kekuatan atau pengaruh? Menantu rendahan dari Yang Chang ini, kau masih bisa memujinya setinggi langit. Nenek, Raja hari ini tidak bisa menghadiri pesta ulang tahunmu, tapi dia menyiapkan hadiah ucapan selamat untukmu. Anak baik nenek sangat menyukainya. Tolong sampaikan terima kasihku kepada pemilik naga tersembunyi. Kupikir pemilik naga tersembunyi menghargai pesta ulang tahun nenek lebih. Jadi dia hanya membawa satu ginseng gunung berusia 800 tahun. Wan Qiu, apa kau tidak tahu nilai ginseng ini? Tapi yang dibawa Long Chen adalah ginseng liar. 1000 tahun dari Gunung Changbai, tapi pemilik tersembunyi keluargamu hanya membawa ginseng gunung berusia 800 tahun. Bagaimana mungkin? Long Chen hanya menggunakan ginseng palsu untuk meniru ginseng gunung liar 1000 tahun. Mana bisa dibandingkan dengan pemilik naga tersembunyi? Kirimkan yang merupakan ginseng gunung liar asli. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemilik naga tersembunyi memiliki ginseng gunung liar 1000 tahun. Apa yang baru saja dia bawa hanyalah ginseng gunung berusia 800 tahun.
Apakah kau meremehkan keluarga Su? Atau kau mengatakan kau tidak bisa menyediakannya? Lancang. Tindakan raja. Bukan untuk menantu rendahan sepertimu. Untuk berspekulasi. Aku tidak perlu berspekulasi. Karena satu-satunya ginseng liar ini ada di sini bersamaku. Tentu saja kamu tidak bisa menghasilkannya. Su Jingxue, apa yang kau lakukan? Sampah semacam ini sama sekali tidak layak dibandingkan dengan ginseng raja, atau disebut dalam satu napas. Kamulah yang tidak pantas. Kamu buta akan kebenaran. Kamu bahkan tidak melihat. Melihat siapa yang unggul dan siapa yang lemah. Sampah semacam ini hanyalah penghinaan bagi mataku. Kau, apa kau? Sampah seharusnya dibuang ke tempat sampah. Nenek raja, dia awalnya ingin memberimu ginseng liar berusia 1000 tahun, tapi sayangnya dia selangkah terlambat. Luo Qingcheng itu mengambilnya tanpa izin. Itulah mengapa dia memilih yang terbaik kedua, dan memberimu yang berusia 800 tahun ini. Apa yang baru saja kamu injak, diberikan olehnya. Bagaimana mungkin? Kau bilang begitu dan memang begitu. Bukti apa yang kau punya? Barang-barang yang dikumpulkan oleh pemilik naga tersembunyi. Semuanya memiliki segel dewa naga yang dicetak khusus di atasnya. Apakah itu asing atau palsu? Kamu akan tahu sekilas. Itu benar-benar ada. Ginseng liar berusia 1000 tahun ini ternyata asli. Sayangnya ginseng itu sudah retak, dan esensinya telah hilang. Barang sebagus itu malah dihancurkan. Sayang sekali. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu memiliki koleksi berharga raja? Apakah itu asing atau palsu? Apa hubungannya denganmu? Dia hanyalah seorang menantu laki-laki yang tinggal di rumah dari Yang Chen. Bagaimana dia bisa menghasilkan harta seperti itu? Dia pasti mencurinya. Bagaimana bisa sesuatu pemilik naga tersembunyi dicuri? Jika kau punya kemampuan, coba curi sendiri. Ketua Shen, silakan minum teh. Ketua Shen, apa yang membawamu ke sini? Bolehkah saya menanyakan tujuan Anda? Pemilik naga tersembunyi telah mengundang semua keluarga terkemuka untuk mengadakan perjamuan naga melayang, di mana dia akan melepas topengnya dan mengungkapkan dirinya sebagai raja. Saya di sini untuk melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Dengan Ketua Shen yang mengawasi semuanya, itu pasti akan anti gagal dengan terungkapnya naga sejati. Raja kemungkinan besar tidak akan tenang lagi mulai sekarang. Manajer Wang, benar sekali. Keluarga Su saat ini sedang mengadakan perjamuan ulang tahun di hotel. Ketua Shen, mungkin saya harus pergi melihat. Itu bagus. Luo Qingcheng diam-diam mengambil ginseng liar berusia 1000 tahun itu, membuat raja murka. Jeti ini untuk kamu bocah tampan ini. Long Chen, kamu ternyata mengenal Luo Qingcheng. Mungkinkah? Saat itu, Luo Qingcheng diam. Cheng, itu nyata. Apakah itu asing atau palsu? Apa hubungannya denganmu? Kamu mengenal Luo Qingcheng, lalu kenapa? Aku adalah wanita pemilik naga tersembunyi. Luo Qingcheng sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Sejak kakak Jingsu berkenalan dengan pemilik naga tersembunyi, keluarga Su telah berkembang pesat. Ginseng jenis ini, kami punya sebanyak yang kami mau. Jingsu, nanti kamu harus memberitahu raja lebih banyak. Jika ada pengkhianat, lebih baik membersihkannya lebih awal. Raja juga bermaksud demikian. Long Chen, jika kau melakukan ini, tidakkah kau akan menyakiti Luo Qingcheng? Jangan khawatir bersamaku di sini. Luo Qingcheng akan baik-baik saja. Namun, yang mereka sebut pemilik naga tersembunyi. Aku The khawatir film dia was dalam masalah besar. translated and narrated by M Media. Menarik. Mendengarmu. Kau sekarang mencari masalah dengan pemilik naga tersembunyi. Kau belum. Gila kan? Seorang pemilik naga tersembunyi palsu bertindak menyimpang. Bukankah dia harus dihukum? Jati menurutmu, pemilik naga tersembunyi yang kubicarakan itu palsu, betapa lancangnya. Seperti yang semua orang tahu, Raja dan aku sudah saling mengenal selama 2 tahun. Beraninya kamu bilang dia palsu. Kecemburuan membuat orang tidak bisa dikenali. Anda bahkan telah mengarang alasan seperti itu. Hari ini Raja memang ada urusan dan tidak bisa datang. Tapi untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada keluarga Sukita, dia secara khusus membawa barang ini. Apakah Raja mengirimkan yang lain? Cepat keluarkan. Biarkan kami melihat. Token Dewa Naga ada di sini. Melihat token sama dengan melihat orangnya. Salam kepada pemilik naga tersembunyi. Apa yang dilakukan Dewan Direksi, token Dewa Naga? Mereka bahkan bisa memberikan yang palsu. Pemilik Dewa Naga
Memberinya terlalu banyak wewenang bukan? Long Chen, kenapa kamu tidak berlutut? Melihat token sama dengan melihat orangnya. Kamu berani mengabaikan pemilik naga tersembunyi. Tidak berlutut di hadapan token. Ini mencari mati. Bahkan jika pemilik naga tersembunyi, yang kamu bicarakan datang sendiri, aku tetap tidak akan berlutut. Terlebih lagi, itu hanya token kecil. Kamu lancang. Betapa luasnya grup naga tersembunyi. Betapa megahnya raja. Begitu token Dewa Naga muncul, siapa yang berani melanggar perintah? Anda benar-benar berani memprovokasi hari ini. Grup naga tersembunyi. Long Chen, oh Long Chen. Haruskah saya mengatakan Anda bodoh? Atau Anda sebenarnya tolol? Long Chen, mulai saat ini kau tidak punya jalan keluar. Penjaga pukuli dia. Terlepas dari hidup atau mati. Hentikan. Su Jingsui. Biarkan Long Chen pergi. Semua ini tidak ada hubungannya dengannya. Hadapi aku. Wang Qiu. Tidak perlu diperhatikan. Hotel Longhui adalah industri di bawah grup naga tersembunyi. Dalam industri, adalah hotel yang damai. Itu tidak akan membahayakan siapapun. Hotel Longhui tidak akan menyakiti tamunya, tapi kamu menghina pemilik Hotel Longhui. Tidak ada yang bisa melindungimu. Jangan sakiti dia. Selama kau membiarkan Long Chen pergi, aku akan pergi tanpa apa-apa. Dan tidak akan memperebutkan sepeser pun harta denganmu. Semua properti keluarga Su awalnya adalah milikku. Kamu putri seli rendahan. Masih berani bersaing denganku. Satu-satunya nilaimu adalah menikah dengan Li Xuanchen. Aku benar-benar ingin bertanya. Mengapa kamu selalu memaksa Wang Qiu untuk menikahi Li Xuancheng ini? Aliansi yang kuat hanya akan menjadi lebih kuat. Menikahi orang tak berguna sepertimu hanyalah penghinaan terhadap martabat keluarga Su kita. Singkirkan sikap angkuhmu. Keluarga Sumu akan segera diinjak-injak menjadi debu. Token Dewa Naga ada di sini. Cepat bertindak. Jangan. Su Jingsui. Selama kau membiarkan Long Chen pergi, aku akan menikah. Aku memberitahumu. Sudah terlambat. Serang. Hentikan. Salam pemilik naga tersembunyi. Bangun. Manajer Wang Presiden Shen. Bocah kecil ini tak minta ampun setelah lihat token Dewa Naga. Aku memerintahkanmu untuk memukulinya dengan tongkat. Hotel Longhui tidak pernah terlibat dalam dendam pribadi. Mohon maafkan kami, Nona Su. Apakah mereka bertengkar? Tapi seharusnya tidak. Menyebabkan pertarungan hidup dan mati seperti itu kan. Kami tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Dan kami juga tidak bisa mengaturnya. Long Chen dia mengabaikan pemilik naga tersembunyi, menantang otoritas raja. Sebagai anggota kelompok, apakah kamu hanya akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa? Apakah itu mengabaikan raja? Atau menantang wewenang raja? Itu bukan kamu yang memutuskan. Apa yang kalian lakukan? Kembalikan padaku. Long Chen, Anda berani merebut token Dewa Naga. Apakah Anda mencari mati? Token Dewa Naga ini, kamu tidak pantas memilikinya. Itu milik raja. Berikan token Dewa Naga keluarga Su. Kalian semua, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Cepat ambil kembali untukku. Hentikan mereka. Manajer Wang Presiden Shen. Apa maksud kalian berdua dengan ini? Long Chen, merebut token Dewa Nagaku di depan umum. Kalian tidak hanya tidak campur tangan, tapi kalian juga berani menghentikanku. Jika raja mengetahui hal ini, bisakah kalian menanggung tanggung jawabnya? Tentu saja saya mengikuti pengaturan raja. Raja Naga, apa perintah Anda? Apakah kamu bingung? Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Token Dewa Naga ada di sini. Wang Ximin Shen Tiangdi. Dengarkan perintahku. Keluarga Su telah kehilangan kebajikannya setelah perjamuan hari ini. Secara permanen tambahkan mereka ke daftar hitam. Jangan pernah menjamu mereka lagi. Ya, token Dewa Naga ini. Dia merebutnya tepat di depanku. Itu bukan miliknya. Mengapa Anda mendengarkannya? Token ini milikku. Aku memerintahkanmu merebutnya kembali untukku segera. Maafkan kami tidak bisa mematuhi. Wan Qiu, sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku Su Wan Qiu akan pergi dengan tangan kosong mulai hari ini. Dan memutuskan semua ikatan dengan keluarga Sumu. Kau anak durhaka. Tolong pergi sekarang. Aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Tenanglah. Untuk putri pemberontak seperti itu, tidak ada gunanya merusak kesehatanmu. Su Wan Qiu, masalah ini, aku pasti akan melaporkannya kepada raja. Aku pasti akan membuat kalian berdua tidak punya tempat tujuan dan datang memohon kepadaku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan meminta maaf padamu. Long Chen, ayo pergi. Wan Qiu.
Kau berjanji padaku, Wan Qiu milikku. Diam. Raja ini menyukai Su Wan Qiu. Diam. Jaga ucapan dan tindakanmu. Aku Li Xuancheng, tidak pernah gagal mendapatkan seseorang yang kuinginkan. Su Wan Qiu. Kau tunggu saja. Long Chen. Siapa sebenarnya kamu? Mengapa setiap kali kamu selalu bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan? Ini sangat membuat frustrasi. Apa keluarga Su bangkrut? Apa kamu bercanda? Keluarga Su kami memiliki banyak aset. Dan kau bilang kita bangkrut? Kelompok itu menjadi sasaran penindasan oleh grup naga tersembunyi. Bank membekukan dana likuid. Semua pemasok berhenti memasok barang. Semua pusat belanja tutup untuk diperbaiki. Harga saham anjlok. Kami akan menghadapi kebangkrutan. Apa? Bagaimana mungkin? Kakak Jingsu, mengingat hubungan Anda dengan Raja, bagaimana mungkin grup naga tersembunyi bertindak melawan keluarga Su kami? Ini pasti salah paham. Cepat panggil Raja dan jelaskan semuanya. Benar. Raja tidak akan memperlakukanku seperti ini. Halo. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Ponsel Raja mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana mungkin keluarga Su yang sebesar itu bisa runtuh begitu saja? Grup naga tersembunyi begitu mengerikan. Bagaimana keluarga Su memprovokasinya? Kamu kembali dan istirahat dulu. Aku akan pergi mengurus beberapa masalah. Baiklah. Nyonya silakan lewat sini. Saya mengerti. Ini pasti token Dewa Naga yang direbut oleh Long Chen yang membuat pemilik naga tersembunyi murka. Ya, betapa pentingnya token Dewa Naga. Namun Long Chen merebutnya dan bertindak sembrono. Raja pasti mengetahui tentang ini. Karena itu dia datang menghukum keluarga Su kami. Ini semua salah Su Wan Qiu, si pembawa sial itu. Membawa pulang pria liar, membawa ke keluarga Su. Bencana yang mengerikan. 2 hari kemudian adalah milik Raja. Perjamuan naga melayang. Aku punya undangan dari Raja untuk keluarga kita. Keluarga Su di sini. 2 hari lagi aku akan pergi untuk meminta maaf dan memohon pengampunan Raja. Keluarga Su kita pasti akan mendapatkan kembali kejayaan lamanya. Salam pemilik naga tersembunyi. Raja, Anda dan keluarga Su. Presiden Sheng, kita sudah saling kenal selama 7 atau 8 tahun sekarang bukan? 7,5 tahun. Jika Raja tidak menyayangi saya saat itu, saya masih tidak akan bisa menjabat sebagai presiden ini. Dengan Raja Nak yang mengawasi grup naga tersembunyi, itu sekokoh gunung Tai. Seperti yang saya lihat, grup naga tersembunyi baru-baru ini tunduk pada 4 keluarga besar. Sepertinya banyak konsesi telah dibuat. 4 keluarga besar. Dalam 3 tahun terakhir, apakah kamu berbicara dengan pemilik tersembunyi? Raja, mengapa Anda mengatakan itu? Mungkinkah? Presiden Shen, aku bisa mempercayaimu. Tanpa Raja, tidak akan ada Shen Tianyu hari ini. Atas perintah Raja, saya akan melewati api dan air, tanpa ragu. Presiden Shen, kamu melebih-lebihkan. Pemilik naga tersembunyi di luar itu tidak diatur olehku. Apel, siapa yang berani begitu lancar? Selama 3 tahun aku tidak ada di sini. Telah terjadi kerusuhan di dalam grup naga tersembunyi. The film was Hati beberapa translated orang telah and berubah. narrated by M Media. Apapun yang terjadi, kesetiaanku kepada Raja tidak akan pernah berubah. Baik. Pergi dan bantu aku menyelidiki beberapa masalah. Pergi dan lihat untukku. Grup naga tersembunyi ini, berapa banyak orangnya masih benar-benar berguna. Bisa bekerja untuk Raja adalah kehormatanku. Beberapa tahun terakhir ini, telah terjadi kerusuhan di dalam grup naga tersembunyi. Pengganti di luar itu, mungkin tidak sesederhana itu. Kamu harus memastikan bahwa Hu Feilong membuat pengaturan terlebih dahulu. Mengenai Tuan Luo, Lu Qingqiang lebih banyak terbatas di tempat umum. Kamu berada dalam bayangan, dan bisa melihat hal-hal lebih jelas. Raja, Nona Su Wan Qiu, aku sudah menempatkannya di kamar terbaik. Baik. Raja Presiden Shen, apa yang sedang kalian berdua bicarakan? Tidak banyak. Hanya membicarakan 2 hari lagi perjamuan naga melayang. Perjamuan naga melambung, diatur di tempat agung. Pada hari itu, mohon lebih diperhatikan. Dan memastikan tidak ada insiden. Kamu boleh pergi. Kamu juga boleh pergi. Baik. Sialan. Long Chen, aku tidak akan melepaskanmu. Aku benar-benar tidak menyangka Long Chen akan begitu lancang. Dia berani merebut token Dewa Naga. Aku tidak peduli dengan token Dewa Naga, tapi dia merebut Su Wan Qiu-ku. Tuan Mudali, jangan gelisah. Pikirkan saja, dalam beberapa hari akan menjadi milik pemilik naga tersembunyi.
Perjamuan naga melayang. Pada saat itu, kita hanya perlu memberitahu pemilik naga tersembunyi tentang masalah ini, dan Long Chen pasti akan mati. Suan Qiu kemudian tetap akan menjadi milikmu Tuan Muda Li bukan? Tapi aku sangat marah sekarang. Kalian mengobrol dulu. Aku pulang dulu. Berhenti. Perjamuan naga melayang mengundang berbagai keluarga terkemuka. Dengan kualifikasimu saat ini, kau tidak akan bisa masuk sama sekali. Bagaimana kalau kau menemaniku sebentar? Tuan Muda Li, tolong jaga sikapmu. Untuk apa kau berpura-pura? Apa kau percaya aku bisa menghancurkan keluarga Sumu dalam hitungan menit? Tuan Muda Li ini, jelas dia belum cukup minum. Bagaimana kalau begini kita berdua menemani Tuan Muda Li minum beberapa gelas lagi? Setelah dia kenyang, tidak akan ada masalah. Jangan salah paham. Adapun aku hanya ingin membuatnya mabuk. Pikirkan saja. Setiap orang yang bisa menghadiri perjamuan naga melayang ini adalah pejabat tinggi atau bangsawan. Berteman santai dengan salah satu dari mereka. Krisis yang dihadapi kedua keluarga kita, bukankah itu akan terselesaikan? Selain itu, kamu bahkan mungkin bertemu idolamu, pemilik naga tersembunyi. Apakah kamu benar-benar akan melepaskan kesempatan sebaik ini? Ini sudah larut. Aku pulang dulu. Tuan Muda Li itu musuh tidak enak badan hari ini. Dia tidak bisa minum, lihat. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau kita berdua pergi minum? Pergi. Sungguh perusak suasana. Suamiku, kau kembali. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Hanya kau yang tersisa. Kau tidak akan meremehkanku kan? Tentu saja tidak. Kekuasaan, uang, status. Semuanya mudah kudapatkan. Hanya ketulusan sejati yang paling berharga. Setidaknya kau punya sedikit hati nurani. Namun, aku setidaknya adalah seseorang yang mengelola perusahaan. Bahkan jika aku memulai dari awal, aku percaya, aku pasti tidak akan lebih buruk dari keluarga Su. Selama kamu bersedia, aku selalu bisa membiarkanmu mengendalikan lebih banyak. Kau merebut token Dewa Naga. Kenapa kau tidak segera mengembalikannya? Jika tidak, keluarga Su pasti akan mengincarmu. Dan pemilik naga tersembunyi juga tidak akan membiarkanmu pergi. Aku adalah pemilik naga tersembunyi yang sejati. Siapa yang berani mengincarku? Kau sekarang memegang token Dewa Naga. Itu diberikan oleh orang lain. Itu adalah prestis dari token Dewa Naga, bukan karena dirimu. Begitu pemilik tersembunyi muncul, kau akan menjadi sasaran kritik publik. Kepercayaanku tidak datang dari sekadar token. Kau akan mengerti dalam beberapa hari. Yamaguchi ingin menggunakan 4 keluarga besar sebagai batu loncatan untuk merobek penghalang ekonomi grup naga tersembunyi. Momentum mereka sangat kuat. Tuan Naga, apakah Anda punya tindakan balasan? Grup Yamaguchi dan grup naga tersembunyi. Keduanya menentukan ekonomi Dacia. Oleh karena itu, kami tidak bisa langsung campur tangan. Mereka mendukung 4 keluarga besar. Kalau begitu kami juga akan mendukung klan baru. Lalu kita akan mendukung klan mana? Dalam hal kekuatan, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan 4 keluarga besar, klan yang sepadan. Tidak ada. Kalau begitu kami akan mendirikan sebuah klan baru. Mengapa kalian semua melihatku? Mereka semua punya kegunaan masing-masing. Dan kau? Shenlong, aku sudah naik kapal bajak lautmu. Aku tidak punya jalan keluar. Mereka yang tidak berguna tidak pantas berada di sisiku. Aku di Hotel Longhui. Aku juga punya beberapa orang kepercayaan. Long Chen sering menginap di Hotel Longhui. Aku bisa membawakanmu beberapa informasi tentang Long Chen. Bagus. Jika kau bisa memberiku informasi berharga, di masa depan Hotel Longhui akan berekspansi ke seluruh negeri. Dan itu semua akan jadi milikmu. Aku pasti akan bekerja keras. Keiko, beritahu ayahmu bahwa dia bisa memulai operasi. Kali ini kita harus grup naga tersembunyi kalahkan sepenuhnya. Shenlong, sisanya terserah padamu. Lalu perusahaan yang baru didirikan itu, siapa yang akan mengelolanya? Berikan padaku. Aku tidak bisa melakukannya. Perusahaan itu hanya didirikan atas namamu. Sebenarnya akan dikelola oleh Lu Qingchen. Aku mengerti. Karena kamu punya sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Bisakah aku melakukannya? Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Aku butuh bantuanmu. Baiklah, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Shen Tianyu, kamu memegang token Dewa Nagaku. Gunakan persekutuan pedagang 4 laut untuk mengurung 4 keluarga besar. Ya, bawahanmu tidak akan gagal dalam misi ini. Kali ini, aku ingin mereka datang tapi tidak pernah kembali.
Tuan Naga, di antara 4 keluarga besar, keluarga Yao Xian dan Li, sudah sepenuhnya dibatasi. Sekarang Chen Long sudah mencurahkan semua sumber da'a ke keluarga Su. Dia mengadakan gala amal, mengundang keluarga terkemuka dari berbagai provinsi. Dia pakai keluarga Su sebagai batu loncatan untuk melepaskan diri dari sini. Dia mempertaruhkan segalanya bukan? Kalau begitu kita bisa bersiap untuk menutup jaring. Kamu persiapkan dirimu. Kami juga akan menghadiri gala amal. Keamanan Chen Long ketat. Bawahan Anda belum menemukan di mana dia mengadakannya. Bawahan Anda tidak becus. Mohon Tuan Naga pertanggungjawabkan saya. Bangkit, aku tahu di mana itu. Kamu pergi saja dan bersiaplah. Ya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini bukan tempatmu. Tempat untuk dikunjungi. Pergi sekarang juga. Bagaimana bisa aku tidak tahu bahwa di sini ada tempat yang tidak bisa kudatangi? Tempat ini di bawah perlindungan bos kami. Jika kami menyuruhmu minggat maka minggatlah. Mengapa membuang-buang kata? Lancang, apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Kau masih belum tahu. Siapa bos kami kan? Penguasa dunia bawah tanah. Han Qin Hu. Di depan bos kami. Jika kau harimau berbaringlah untukku. Jika kau naga melingkarlah untukku. Kamu berasal dari negara mana? Apa kau buta? Tentu saja kami adalah orang-orang Dacia. Karena kamu dari Dacia. Kamu hanya tahu cara menindas bangsamu sendiri. Mungkinkah kamu membiarkan orang luar MMI plus IMO? Tidak ada yang bisa kami lakukan tentang itu. Siapa suruh mereka menawarkan lebih banyak? Berapa banyak yang bisa mereka tawarkan? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Bos? Apa yang mereka tawarkan kau tidak bisa? Kau sebaiknya tetap pergi sekarang juga. Di dunia ini, tidak banyak hal yang tidak bisa aku berikan. Katakan padaku, mari kita lihat. Nyawa anakku. Putramu diculik. Jika putra Anda menghadapi bahaya, kami bisa segera menghubungi tim makan terbang untuk menyelamatkan putramu. Jangan banyak omong kosong. Anakmu baru saja dikulit. Siapa yang berani menculik anak bos kamu? Aku pasti sudah melawannya sampai mati sejak lama. Kau, Dari kelihatannya, putramu secara fisik pasti dalam kondisi tertentu, sangat membutuhkan bantuan Chen Long kan? Katakan padaku, apa yang bisa dilakukan Chen Long? Aku juga bisa melakukannya. Omong besar. Chen Long adalah presiden grup Yamaguchi. Bahkan 4 keluarga besar harus mematuhinya. Kau ini siapa? Dan kau berani membandingkan dirimu dengannya? apakah mata anjingmu buta? Berdiri di hadapanmu adalah grup naga tersembunyi, master naga tersembunyi. Apel. Tuan Naga tersembunyi. Aku sangat tidak sopan barusan. Aku minta maaf kepada Tuan Naga di sini. Tidak peduli. Sekarang kita bisa masukkan. Maaf. Tidak. Kau tidak tahu berterima kasih. Tahukah kau bahwa kau membantu kejahatan? Grup Yamaguchi sedang menghasut 4 keluarga besar dengan tujuan menginvasi ekonomi Dacia. Begitu mereka berhasil, berapa banyak kerugian yang akan ditanggung Dacia? Tahukah kau? Maaf. Aku Han Qin Hu hanyalah orang biasa. Tak bisa mengorbankan keluarga demi kebaikan. Kalau begitu katakan padaku, apa sebenarnya yang bisa diberikan Chen Long padamu? Yang dikembangkan. Eliksir kehidupan edisi kedua. Hanya ini. Film was translated Yang bisa menyelamatkan and anakku. narrated by M Media. Hanya ini. Apa kamu pikir teknologi medis kami masih kalah dari mereka? Sejauh yang aku tahu, eliksir kehidupan No 1 yang kami kembangkan memiliki khasiat yang jauh lebih rendah daripada eliksir kehidupan No 2. Ini adalah kebenarannya. Kalau begitu apa kamu tahu efek samping eliksir kehidupan No 2? Efek samping. Efek samping apa? Eliksir kehidupan nomor 1 untuk pasien yang sakit kritis jelas tidak memiliki khasiat yang cukup. Oleh karena itu eliksir kehidupan nomor 2 meningkatkan kekuatannya. Namun tubuh yang lemah tidak dapat menahan tonik. Tubuh pasien yang rapuh sama sekali tidak dapat menahannya. Penggunaan jangka panjang akan menyebabkan ledakan vitalitas terakhir. Oleh karena itu produksi sudah lama dihentikan dan tidak pernah muncul di pasaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bos, jangan khawatir. Mungkin eliksir kehidupan No 2 di tangan mereka adalah palsu. Eliksir kehidupan No 2 di tangan Chen Long adalah yang asli. Jangan naif. Ramuan eliksir kehidupan No 2 milik Chen Long dicuri dari grup naga tersembunyi, tersebar. Bagaimana aku bisa tahu? Kau tidak menipuku untuk masuk. Hanya untuk masukkan. Nyawa putramu itu unik. Aku hanya akan memberimu 1 kesempatan untuk memilih. Patuhi aku.
dan aku bisa menyelamatkan putramu. Aku menjaminnya atas kehormatan Raja Naga Tersembunyi. Aku Long Chen selalu menepati janjiku. Baiklah, aku setuju. Jika kau berani menipuku, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Kau akan senang. Kau membuat pilihan ini. Eliksir kehidupan. Grup naga tersembunyi sekarang telah mengembangkan eliksir kehidupan No 3 yang sepenuhnya memperbaiki kekurangan eliksir kehidupan No 1 dan No 2. Setelah grup Yamaguchi ditangani, itu akan dirilis ke pasar. Aku bisa mengatur 1 dosis untuk putramu terlebih dahulu. Benarkah? Kamu bisa menyuruh seseorang mengirim putramu untuk perawatan terlebih dahulu. Lu Qingchen, buatlah pengaturannya. Ya, Aku Han Qinhu, mulai hari ini dan seterusnya, akan mengikuti pimpinan Master Naga, melalui Gunung Pisau dan Lautan Api. Aku tidak akan ragu. Aku tidak akan ragu. Bangkit. Master Naga silakan masuk. Aku pasti akan bertanggung jawab atas keselamatanmu di sini. Undangan itu menyatakan bahwa semua keluarga besar harus menyediakan dana untuk berinvestasi pada kami. Aku ingin tahu, apakah ini benar? Investasi ini sesuatu yang disumbangkan oleh kedua keluarga. Meskipun begitu, itu adalah pengurasan sumber daya yang signifikan. Investasi ini tidak mudah didapatkan. Ini hanyalah masalah. Berapa banyak yang bisa dikonsumsi? Itu saja. Terpilih untuk ini. Berarti fokusnya ada di sini. Pertama-tama selamat kepada kepala keluarga. Karena semua keluarga telah diberitahu dan semua orang telah dipanggil ke sini, maka mari kita bicara. Semua orang mendapat bagian. Kedua patriark telah tiba. Keluarga Su. Selamat datang kedua patriark. Kedatangan kedua patriark membuat seluruh tempat ini benar-benar bersinar dengan kemuliaan. Keluarga Re. Selamat datang kedua patriark. para patriark, alasan kami memanggil semua orang ke sini hari ini adalah untuk mengumumkan kabar baik. Kedua keluarga kami beruntung memiliki dukungan penuh dari grup Yamaguchi. Kami secara khusus telah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk berinvestasi di semua keluarga Anda. Jadi bagaimana kalian berdua akan berinvestasi? Apa fokusnya? Semuanya tidak perlu khawatir, karena kami sudah memanggil semua orang ke sini. Itu berarti setiap orang akan mendapatkan bagian. Kami akan sepenuhnya membuka dengan grup Yamaguchi, pasar perdagangan. Investasi permukaan, perebutan kekuasaan terselubung, skema sesederhana itu, dan kamu bahkan tidak bisa melihatnya. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Berhenti bicara omong kosong. Skema-skemamu hanya bisa menipu mereka yang pikirannya dikaburkan oleh keserakahan. Kita sudah sangat The berhati-hati. film was translated Bagaimana and kamu masih bisa narrated menemukan by kami? Media. Kamu terlalu meremehkanku dan terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Kalian punya kesempatan yang sangat bagus untuk menjadi patriark dari 4 keluarga besar. Tapi kalian bersikeras berkolusi dengan grup Yamaguchi. Seberapa cerdas itu? Siapa kau? Beraninya kau berbicara kepada kedua patriark seperti itu? Tidak peduli siapa kau, minta maaf kepada kedua patriark. Sekarang juga. Kurang ajar. Mereka tidak layak. Dan kamu bahkan lebih tidak layak. Betapa sombongnya. Kau dari keluarga mana? Tidakkah kau tahu bahwa kedua patriark telah memberi kita banyak uang? Kau pasti di sini untuk membuat masalah kan? Patriark Su baru saja mengatakan bahwa mereka menyelinap masuk. Mereka jelas tidak memiliki undangan dari kedua keluarga. Dia marah karena malu. Nah, beraninya kau membuat masalah di sini. Apakah kau percaya? Kau takkan pernah keluar dari sini. Kau pasti buta. Apa kamu tahu? Ini adalah investasi dari grup Yamaguchi. Bukan dari 4 keluarga mereka. Tentu saja kami tahu. Bukankah Patriark Su baru saja mengatakannya? Apakah ada masalah? Grup Yamaguchi jauh lebih kuat daripada 4 keluarga besar. Bekerja sama dengan mereka, kita akan mendapatkan lebih banyak. Tidak peduli investasi siapa itu, uangnya nyata. Selama ada uang yang bisa dihasilkan, siapa peduli siapa yang berinvestasi? Apa kalian semua berpikir seperti ini? Long Chen kamu lihat sekarang kan? Ini adalah kenyataan. Tidak ada yang akan menolak uang. Selama grup Yamaguchi membangun pijakan yang kuat di Dacia, kami akan perlahan menelan kalian semua. Saat itu, aku akan memastikan kalian kehilangan segalanya. Grup Yamaguchi berasal dari luar negeri. Apa kamu tahu itu? Biarkan grup Yamaguchi konsekuensi menduduki ekonomi. Grup Yamaguchi berada jauh di seberang lautan. Meskipun itu investasi, kita masih bisa dengan teguh mempertahankan kedaulatan. Tidak peduli seberapa banyak yang mereka lakukan, mereka hanya membantu kita menghasilkan uang. Tepat sekali. Apakah kau benar-benar berpikir kami semuanya orang bodoh? Dibandingkan dengan Long Chen, kalianlah yang belum melihat dunia. Ekonomi di sini memang luar biasa, tapi semua ini dibangun oleh leluhurmu, bukan begitu? Bagaimana kau tahu? Karena dengan kalian para
tidak berguna ini. Kalian tidak mungkin bisa melakukannya. Bajingan. Sekarang juga segera berlutut dan minta maaf kepada kami. Kalau tidak aku akan mematahkan kakimu, mencabut semua gigimu, dan membuatmu mengerti apa yang harus kau katakan, dan apa yang tidak boleh kau katakan. Minta maaf. Minta maaf. Diam. Sekumpulan semut, beraninya kau menyinggung kekuatan naga. Jika aku adalah grup Yamaguchi, dengan investasi sebesar itu, di tingkat akar rumput, cukup mengatur beberapa orang. Secara diam-diam. Penyelundupan. Pada saat itu, semua orang akan tertangkap. Dan 4 keluarga besar akan langsung mengambil alih kendali, menggantikan mereka. Selain berakhir, dipermalukan dan hancur, apalagi yang bisa kamu dapatkan? Omong kosong, kami tidak akan pernah melakukan itu. Ini fitnah. Fitnah terang-terang ini. Aku hanya mengatakan, dari sudut pandang grup Yamaguchi, perspektif. Aku tidak mengatakan, kamu benar-benar berencana melakukan itu. Mengapa kamu begitu cemas? Para hadirin sekalian, kami sama sekali tidak memiliki niat seperti itu. Kalian sama sekali tidak boleh terpengaruh oleh orang lain. Tentu saja kami tidak akan mempercayainya. Kami tidak punya niat seperti itu. Lalu mengapa kamu masih ingin berinvestasi pada mereka? Pasar sudah jenuh. Apakah kamu mencoba memberi mereka uang? Atau apakah kamu mengatakan, kamu ingin bagian dari keuntungan mereka? Grup Yamaguchi memiliki ambisi serigala. Mereka tidak akan hanya bermain-main. Kalau tidak percaya semua bisa bertanya. Apakah 4 keluarga besar masih milik mereka sekarang? Jika apa yang dia katakan itu benar, maka ini bisa jadi jebakan. Orang ini tidak bisa dipercaya. Itu uang. Jika kita bisa mengendalikannya dengan benar, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menelan siapa. Mengenai investasi ini, kita bisa mendiskusikannya secara menyeluruh. Lalu kita akan membuat rencana sempurna dan itu akan baik-baik saja. Kami sungguh-sungguh datang untuk berinvestasi. Tepat sekali. Dunia macam apa yang belum pernah kami lihat. Dengan dana di tangan kami, bagaimana kami bisa dikuras habis? Itu akan menjadi lelucon. Keras kepala dan tidak bertobat. Tidak layak atas posisimu, keluargamu. Tidak punya alasan untuk ada. Luo Qingcheng mulai membuat pengaturan. Dimengerti. Sungguh lelucon, dan kau masih ingin menghancurkan keluargaku. Kau pikir kau siapa? Apakah kau master naga tersembunyi? Luo Qingcheng. Dari grup naga tersembunyi. Direktur utama Luo Qingcheng. Mungkinkah dia master naga tersembunyi? Tidak mungkin, benar kan? Sekarang, kalian tahu rasa takut. Dia adalah master naga tersembunyi. Kedua keluarga besar memiliki grup Yamaguchi sebagai pendukung mereka. Namun mereka tetap tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sepertinya itu pasti benar. Aku tidak menyangka. Dia sebenarnya adalah master naga tersembunyi. Grup naga tersembunyi. Dan grup Yamaguchi tidak bisa menyinggung. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang bukan tentang apa yang harus kita lakukan. Ini tentang apa yang akan mereka lakukan. Biarkan aku melihat apakah masih ada ruang untuk bermanuver. Kami tidak tahu master naga tersembunyi datang sendiri, tapi kami menyinggung Anda. Kami harap master naga tersembunyi berjiwa besar. Tolong jangan menyalahkan kami. Sekarang kami tidak ingin berinvestasi lagi. Kami ingin pergi. Apakah masih belum terlambat? Kalian pengecut. Dengan kami di sini, apa yang kalian takutkan? Master Naga, kami semua melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Kami harap Master Naga akan berjiwa besar. Sekarang kamu tahu kamu salah. Terlambat. Masing-masing dari kalian bermuka dua dan berbahaya, sombong dan mendominasi. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kami semua keluarga terkemuka dan berpengaruh, dengan warisan budaya yang mendalam. Mundur selangkah, dan dunia luas. Maju selangkah, dan ikan, serta jaring hancur. Sebaiknya Anda berpikir matang-matang. Apakah kamu mengancamku untuk menghadapi kehancuran bersama denganku? Kamu mungkin terlalu lebihkan dirimu sendiri. Para hadirin sekalian, saya ada urusan di rumah. Jadi saya akan permisi dulu. Kalian semua sudah ditandai oleh grup naga tersembunyi. Jika kalian pergi sekarang, maka semua harapan akan hilang. Grup naga tersembunyi ingin menghancurkan kalian. Bekerja sama dengan kami sekarang adalah satu-satunya jalan keluar kalian. Apakah Master Naga benar-benar tidak memberi kesempatan sama sekali? Aku sudah memberimu beberapa kesempatan. Itu karena kamu berpandangan sempit, hanya peduli pada keuntungan sesaat. Sehingga kamu telah menyegel nasibmu sendiri. Long Chen sudah memberitahu kalian rencana grup Yamaguchi, tapi kalian tidak mau mendengarkan. Untuk investasi ini, membiarkan Yamaguchi ambil saham pengendali. Long Chen sebagai Master Naga tersembunyi tentu saja harus menghentikan kalian. Kalian tidak bisa menghentikan kami. Menghancurkan mereka hanya akan mempermudah kami untuk berinvestasi. Apakah itu untuk mempermudahmu untuk mengendalikan mereka? Ini disebut saling menguntungkan. Uang yang diinvestasikan oleh grup Yamaguchi ditambah aset asli semua kepala keluarga. Jumlahnya mencapai puluhan miliar. Kalian tidak bisa lagi menghentikan.
Kami. Apa yang hilang di sana? Aku akan mengambil semuanya kembali. Termasuk dia. Suan Kyo. Bermimpi di siang bolong. Dengan Long Chen di sana kalian hanya akan gagal. Berhenti berpura-pura mulia di sana. Apa kamu pikir aku benar-benar peduli padamu? Mengejarmu begitu lama. Dan tetap tidak bisa mendapatkanmu. Aku hanya kesal. Sampah. Sekarang aku akan menunjukkan padamu bagaimana kami membuka pasar. Bagaimana kami mengalahkanmu. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Apa sumber daya kami? Semuanya dibekukan. Apa? Mereka tidak akan mengirimkan barang kepada kami lagi. Gugat mereka. Penggelapan pajak telah terungkap. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Tenang, kita harus menjaga semua orang tetap tenang. Tuan Naga, semua keluarga telah diganti. Dengan cara ini rencanamu akan gagal. Kau mendorong mereka sepenuhnya ke arah kami. Unta yang kelaparan pun masih lebih besar dari kuda. Jika bukan, karena bantuan kami, mereka secara alami tidak akan pernah pulih. Tapi selama kita menginvestasikan modal, mereka bisa langsung bangkit kembali. Kepala keluarga Li, tolong selamatkan kami. Selama Anda membiarkan kami kembali ke puncak kami, keluarga Su akan mengikuti kepemimpinan Anda. Dan saya, selama Anda berinvestasi pada saya akan bermusuhan dengan grup naga tersembunyi. Saya akan untuk Anda mengalahkan grup naga tersembunyi. Mudah. Mereka yang tidak bisa berdamai dengan grup naga tersembunyi adalah sekutu kita semua. Kita seharusnya saling membantu. Keluarga Huyun Chengku tidak bisa berdamai dengan grup naga tersembunyi. Dan keluarga Yunku tidak bisa berdamai dengan grup naga tersembunyi. Bagus. Dengan bantuanmu, kita pasti akan bisa mengalahkan grup naga tersembunyi. Tidak peduli seberapa ganas kelinci itu tetap hanya seekor kelinci. Tidak bisa berdamai denganku. Apakah itu dengan mengandalkan 4 sampah ini, atau grup Yamaguchi? Jika bukan, karena pengaruh internasional, aku sudah lama menghancurkan grup Yamaguchi, hanya dengan investasi Shenlong yang sedikit. Apakah kalian semua tidak tahu nilai kalian sendiri? Kau adalah sampah. Dan menantu yang tidak berguna. Jika kau tidak tiba-tiba dicampakkan oleh mantan istrimu, Shenlong pasti sudah lama menyingkirkanmu. Apa yang masih kau sombongkan di sini? Para tetua itu hanya serakah. Bukan bodoh, bahkan jika mereka mengesampingkanku, mereka hanya bisa bekerja sama dengan grup Yamaguchi. Mereka tidak bisa benar-benar menyerbu. Lagi pula dengan Lu Qingcheng di sini. Itu tidak akan berhasil sama sekali. Di mana Shenlong? Mengapa tidak ada tanda-tanda dia? Shenlong, mengapa bahkan sekarang tidak ada yang datang? Wang Ximin. Di mana mereka? Tuan Chen, mereka semua telah mematikan ponsel mereka. Ada apa? Bukankah Anda bilang semuanya sudah siap, Tuan Chen? Saya juga tidak tahu. Apakah Anda mempermainkan saya? Tuan Chen, saya tidak akan berani. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Mungkinkah rencana kita telah terbongkar? Jika pihak Jingsu juga mengalami masalah, maka itu berarti di antara kita ada orang dalam. Tidak, Tuan Chen. Nona Keiko. Bukan saya, sungguh bukan saya. Kalian semua, percayalah padaku. Halo Jingsu. Bagaimana keadaan di pihakmu? Apakah semua orang sudah tiba? Semua orang sudah bergabung dengan kami. Ini berjalan sangat lancar. Baguslah. Baguslah. Tunggu aku. Aku akan segera sampai. Sepertinya Long Chen telah mengawasiku dengan ketat. Manajer umum Wang. Tadi itu semua salah paham. Permintaan maaf saya tidak akan berani. Siapkan helikopter segera. Berangkatkah? Halo. Shenlong. Halo. Telepon dari Shenlong. Ada apa? Dia bilang dia akan segera tiba. Kalau begitu pihaknya pasti sangat lancar. Sudah beres. Mereka tidak cerdik. Mereka sudah kalah. Long Chen, kau pikir kau pintar. Tapi kau tidak tahu bahwa kau sudah jatuh ke dalam jebakan Shenlong. Shenlong tahu kemampuan grup naga tersembunyimu. Kami berempat pasti sudah diawasi olehmu sampai mati sejak lama. Itulah mengapa Shenlong sudah membuat rencana untuk membagi menjadi 2 kelompok. Karena kau sudah datang ke sini, maka pihak Shenlong sudah pasti aman.
Kalian benar-benar terpecah menjadi dua kelompok. Hanya pihakmu saja menginvestasikan uang. Kalau begitu pihak Chenlong pasti menginvestasikan lebih banyak lagi. Aku tidak menyangka grup Yamaguchi akan memobilisasi modal sebanyak itu. Ini adalah kesempatan terakhir grup Yamaguchi. Mereka memilih untuk mempertaruhkan segalanya. Itu tidak mengejutkan. Sayang sekali. Menyedihkan untuk apa? Sangat disayangkan berapapun, modal tambahan tak cukup. Itu semua sia-sia. Semuanya ada dalam genggaman kami. Berhentilah berpura-pura di sini. Kau tertipu oleh rencana kami. Dan sekarang kau hanya berpura-pura tenang, bukan? Rencanamu memang cukup sempurna. Orang-orang berpandangan sempit dan bodoh yang merasa benar sendiri ini tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jika aku tidak datang, rencanamu mungkin masih bisa berhasil. Tapi sekarang aku di sini. Rencanamu berakhir di sini. Awalnya Anda memang bisa menghentikan kami, tapi Anda sombong dan angkuh. Sama sekali tidak menghiraukan kami. Yang menyebabkan kami beralih kesetiaan ke grup Yamaguchi. Anda memaksa kami melakukan ini. Kamu sekarang hancur lebur. Sama sekali tidak berarti. Jadi kenapa 4 keluarga besar akan membangun kembali kami akan segera bisa kembali berjaya. Mereka sekarang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Long Chen, kau sepenuhnya menghalangi kami. Kami tidak bisa melawanmu. Tapi sekarang, kami telah melompat keluar dari pengepunganmu. Apa yang bisa kau lakukan pada kami? Kamu tidak melompat keluar dari pengepungan, melainkan meninggalkan segala sesuatu di sini. Laut luas bagi ikan untuk melompat, langit tinggi bagi burung untuk terbang. Tempat ini adalah sangkar. Jika hilang biarlah hilang. Kami sekarang memiliki dana yang cukup dan pasar yang lebih luas. Long Chen, kau tidak bisa mengepung kami. Mengapa kami harus mengepung kalian? Selama kami mengalahkan kalian, kalian tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Mengapa kau begitu jengkal? Apakah kau ingin menggunakan kekerasan? Jangan lupa, ini adalah tempat yang kami siapkan dengan cermat. Haruskah kita menjatuhkan mereka? Sekarang juga. Grup naga tersembunyi akan menjadi berantakan. Dan kemudian tidak ada yang bisa menghentikan kami. Apa yang ingin kau lakukan? Izinkan aku memberitahumu. Semua tindakan kami dapat dilacak. Jika kau berani menyentuh kami, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Tentu saja kami tahu itu. Kalau tidak kau pasti sudah lama menghilang. Kakak Jingsu, mereka datang sendiri. Jika mereka masuk ke sini dan menghilang, kejadian tak terduga apa yang terjadi. Bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Bukan begitu, Patriark Zhu. Patriark Li benar. Saya tidak berani mengatakan untuk tempat lain, tapi di sebidang tanah kecil ini, membuat beberapa orang menghilang. Hanyalah sepatah kata dari saya. Sepertinya kamu sudah terlalu lama menjadi tiran lokal. Kamu bahkan tidak tahu batasanmu sendiri. Jika aku tidak menggantikanmu lebih awal, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan dianiaya olehmu. Karena kau sudah datang, kau harus siap untuk tinggal. Kalian berani. Siapa bilang kami tidak siap? Jika kalian berani menyentuh kami, kalian akan segera ditangkap. Kalau begitu aku bersikeras untuk mencoba hari ini. Seseorang. Han Qinhu. Aku dengar kau adalah penguasa dunia bawah. Membuat beberapa orang menghilang sepenuhnya di sini. Seharusnya tidak sulit, kan? Ini tidak sulit. Tangkap Long Chen dan bereskan dia. Adapun kedua wanita ini, ikat mereka dan kirim ke kamarku. Kau benar-benar bodoh. Datang tanpa membawa orang. Begitu saja. Suan Qiu setelah kau mati. Aku akan menghapusmu dari daftar keluarga, membuatmu lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Lakukan saja. Adikku yang bodoh. Kau terlalu sombong, bukan? Apakah kamu pikir dia berani bergerak? Han Qinhu, apa maksudmu? Bergeraklah. Nora Su. Jika dia orang biasa, membuatnya menghilang dari sini. Saya akan segera mengusirnya, memastikan dia tidak akan pernah lagi memasuki tempat ini. Tapi Tuan Long, sebagai Master Naga tersembunyi yang terhormat, kemampuan saya benar-benar terbatas. Apa maksudmu singkirkan dia? Kau penguasa dunia bawah yang bermartabat, bahkan tidak bisa berurusan dengan beberapa orang. Di grup naga tersembunyi, dia adalah Master Naga tersembunyi. Tapi di sini, dia hanyalah orang biasa. Dengan kalian sebanyak ini, apa yang perlu ditakutkan? Betapa lancangnya. Saya diundang oleh Tuan Chenlong
Saya pikir masalah ini sebaiknya menunggu sampai Tuan Chenlong tiba sebelum kita membahasnya. Bahkan Han Qinhu lebih pintar darimu. Ada begitu banyak orang di sini. Kamu memberi mereka keuntungan. Apakah tidak ada di antara kalian yang berpikir? Ini semua adalah sekutu kita di sini. Mereka semua adalah orang-orang kita. Berhentilah mencoba menabur perselisihan. Jika kami bertindak melawanku, mereka semua akan dianggap sebagai kaki tangan. Jadi mengapa mereka mengkhianatiku? Kau hanya mencoba menenangkanku. Bagaimana mungkin? Kita semua dalam perahu yang sama. Jika kami mengkhianati Anda, bukankah kita akan menggali kuburan kita sendiri? Ya, kami tidak punya motif tersembunyi. Tidak ada motif tersembunyi. Long Chen, kamu melihatnya. Kau bisa mati dengan tenang. Aku akan menjaga Wan Qiu dengan baik. Sampah. Memanggilnya sampah, terlalu memujinya. Menurutku dia bahkan tidak pantas disebut manusia. Xiao Luo, kau juga tidak akan lolos. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Pikiranmu penuh dengan kekotoran. Tidak heran kamu akan melakukan hal sebodoh itu. Long Chen, cukup. Jadi kau satu-satunya yang pintar di dunia ini ya? Bukankah sekarang kau hanya ikan di atas talenan? Untuk kami tangani sesuka hati. Setidaknya, aku lebih pintar dari kalian semua. Dengan begitu banyak orang di sini, keluarga memiliki jumlah aset yang berbeda-beda. Tidak mungkin memperlakukan semua orang secara setara. Seperti kata pepatah, tak khawatir kelangkaan tapi ketidaksetaraan. Dengan pengaruh ini, menurutmu mereka akan puas? Mereka semua mendukung kami. Bukankah baik jika dibagi merata? Distribusi yang setara. Keluarga Su dan keluarga kecil didistribusikan secara setara. Tanyakan padanya, apakah dia setuju? Patriark Li, saya pikir masalah ini perlu dibahas secara rinci sebelum membuat keputusan. Dana ini dibawa oleh kami. Sekarang kalian masing-masing bangkrut. Kalianlah yang memohon kepada kami untuk berinvestasi pada kalian. Hak apa yang kalian miliki? Untuk tidak setuju. Patriark Li, apa yang Anda katakan tidak benar, Tuan. Keluarga Zhu kami adalah keluarga besar dan makmur. Tentu saja, kami membutuhkan lebih banyak investasi. Jika memberi terlalu banyak pada keluarga kecil itu, mereka tidak akan sanggup menanganinya. Saya juga percaya, mendistribusikan sesuai ukuran industri lebih masuk akal. Selama ada investasi yang cukup, kita juga bisa segera memperluas pasar. Salah, menurutku kau hanya serakah dan tidak ingin kami berkembang. Takut menggoyahkan posisimu. Cukup. Masalah ini akan diatur sendiri oleh Tuan Chenlong. Tidak ada yang kalian katakan yang berarti. Kami saat ini belum bergerak melawan Long Chen. Jika kau membuat masalah lagi keluar, Kau harus tahu. Beberapa orang, bukan seseorang yang bisa kau sentuh. Kau yang menghasut semua ini. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Beberapa hal yang mereka tidak terpikirkan sesaat, yang tidak berarti mereka selalu tidak bisa memikirkannya. masalah ini, Chenlong punya caranya sendiri untuk menyelesaikannya. Masalah kecil ini tentu saja tidak akan membuatnya bingung. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi direktur utama. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan Chenlong, dia tetap tidak sebaik Tuan Naga. Chenlong adalah yang terkuat. Dia diusir dari grup naga tersembunyi, lalu kenapa? Bukankah dia hanya dalam waktu singkat, 1 tahun, berkembang pesat lagi dari grup Yamaguchi? Chenlong. Keluarga Zhu menyapa Tuan Chen. Keluarga Ran menyapa Tuan Chen. Salam Tuan Chen. Kalian terlalu baik semuanya. Chenlong, kau di sini. Kami baru saja mengkhawatirkan bagaimana cara membagikan investasi itu. Bagus kau di sini. Ini semua masalah kecil. Karena kalian bergabung dengan tulus, kalian pasti akan pulang dengan puas. Kami semua dengan tulus menyatakan kesetiaan dan siap atas perintah Tuan Chen. Masalah kali ini, kau tangani dengan baik. Itu semua berkat pengaturan yang tepat dari Tuan Chen. Dibandingkan denganmu, kami masih jauh tertinggal. Kami baru saja mulai di sini. Dan kau sudah menyelesaikan semuanya di sana. Kita akan bahas masalah ini nanti. Mari kita terlebih dahulu menyelesaikan masalah di sini. Baik, kita bicara nanti. Kenapa kau di sini? Kau tiba lebih lambat dari yang kuduga. Lebih lambat. Perjamuan di sana kau hancurkan. Dan sekarang kau ada di sini. Jadi, rencana kita. Apa kau tahu semuanya? Aku tahu sedikit. Chenlong, apa maksud semua ini? Rencanamu di sana gagal, bukan? Tidak ada satupun orang yang muncul. Pasti sulit bagimu untuk menunggu begitu lama di sana. Tidak ada siapa-siapa di sana.
Apakah Long Chen perbuatanmu? Orang-orang di sana jauh lebih pintar darimu. Seseorang mengkhianatiku. Siapa itu? Bagaimana bisa Chen Long? Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Long Chen dan aku adalah musuh bebuyutan. Aku sama sekali tidak akan pernah mengkhianati kita. Siapa sebenarnya? Karena tidak bisa disembunyikan lagi, maka aku akan membuka kartu-kartuku. Benar itu aku. Wang Shimin, kau benar-benar mengkhianati kami. Mengapa kau mengkhianati kami? Karena dari awal sampai akhir, aku selalu menjadi orangnya Raja Naga. Raja Naga, baguslah pihakmu tidak terbongkar. Kalau tidak, aku tidak akan bisa melihatmu. Aku tentu saja memprioritaskan keselamatanmu. Jadi begitu? Tidak heran Tuan Naga tahu keberadaan mereka. The film was Long Chen, translated kapan and kau mengatur narrated ini? by M Media. Sebelum perjamuan naga melayang, itu sudah diatur. Jika tidak, kita tidak akan bisa menipu Chen Long. Rubah tua itu. Long Chen benar-benar luar biasa. Aku sudah berusaha keras untuk melebih-lebihkanmu, tapi aku masih meremehkanmu. Untungnya semua orang ada di sini. Sepertinya semuanya berjalan sangat lancar. Kalau begitu, kita belum sepenuhnya gagal. Jika Long Chen tidak begitu sombong, kita tidak akan merasa begitu mudah untuk memenangkan mereka. Semua ini adalah perbuatan Long Chen sendiri. Mereka telah dihukum atas keserakahan mereka. Mereka sudah dihukum. Mereka bukan lagi ancaman sekarang. Sebelum aku tiba, apa yang terjadi di sini? Kami awalnya bersama berbagai keluarga besar melakukan diskusi yang menyenangkan. Tapi Long Chen tiba-tiba ikut campur untuk menghentikannya. Mereka semua tetap teguh. Kemudian, Long Chen mengeluarkan grup naga tersembunyinya untuk menekan mereka, menyebabkan mereka bangkrut. Bangkrut barusan masih bisa diterima. Bagaimanapun fondasi mereka tetap ada. Penindasan grup naga tersembunyi pasti akan terjadi cepat atau lambat. Ini nyaris bisa diterima. Long Chen juga menggunakan alokasi investasi, menabur perselisihan antar keluarga, dan keluarga bangsawan kecil. Ini semua masalah kecil. Kita juga bisa mengambil investasi mereka keluar yang cukup untuk memuaskan semua yang hadir. Aku tahu kau akan punya solusi. Ini membuat kita semua tenang. Long Chen, awalnya aku kira aku sudah kalah total. Tapi kau tidak mengeluarkan dana untuk mencegatku. Maka kau akan selalu selangkah di belakang. Kali ini kau kalah. Bagaimana kau tahu? Kami tidak memobilisasi dana di sini. Kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kau tidak akan pernah dikalahkan. Mengenai menanam orang, bukan hanya kalian yang bisa melakukannya. Aku tidak percaya itu benar-benar dia yang mengkhianati kami. Itu benar. Itulah mengapa aku menyuruhmu menghindarinya. Bukankah Tuan Naga baik padanya? Mengapa dia mengkhianati kami? Tak ada yang sempurna, semua punya kelemahan. Siapa yang kau bicarakan? Manajer umum grup naga tersembunyi, Jiang Fuchen. Kau sudah mengetahuinya sejak lama. Wawasan Tuan Naga setajam obor. Bajingan pengkhianat seperti itu secara alami mudah untuk dilihat. Si tidak berguna itu. Di perjamuan naga melayang, aku bahkan tidak menggunakannya. Aku tidak menyangka kau masih akan mengetahuinya. Informasi yang kau dapat dari Jiang Fuchen, kabar yang diterima, adalah semua yang ingin kau ketahui. Sekarang, apakah kau masih berpikir kau sudah menang? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku mempertaruhkan seluruh keluarga Li. Dalam hal ini, jika aku gagal, aku benar-benar tamat. Kenapa panik? Bagaimana jika dia menyembunyikannya dari kita? Paling-paling dia mengambil inisiatif, menyebabkan kita sedikit lebih banyak kerugian. Selama keluarga-keluarga bangsawan ini dan grup Yamaguchi, perdagangan terbuka. Dia tidak bisa menghentikannya. Itu akan menjadi yang terbaik. Maka kita semua bisa tenang. Di balik grup Yamaguchi, ada seseorang yang mendukung mereka. Selama celah terbuka, akan ada aliran yang berkelanjutan dari sumber daya yang terkumpul. Bahkan jika itu adalah perang yang berkepanjangan, kita tidak akan takut. Bagus, dengan grup Yamaguchi dan dukungan dari yang lain. Mengapa khawatir gagal mencapai hal-hal besar? Aliran sumber daya yang berkelanjutan, lebih seperti aliran sampah yang berkelanjutan dan air limbah. Long Chen, omong kosong apa yang kau bicarakan? Mereka selalu menginginkan sumber daya mineral kami. Namun, yang mereka miliki hanyalah hal-hal kecil dan kotor. Mereka sepenuhnya mendukung grup Yamaguchi-mu karena mereka ingin membuka pasar ini agar mereka bisa membuang masalah ini sepenuhnya di sini. Kemampuan Anda untuk memfitnah Tuan benar-benar mengesankan. Kami hanya terlibat dalam perdagangan ekonomi normal. Kami tidak menutup biaya. Jika itu adalah perdagangan normal,
tentu akan ada personel yang relevan untuk meninjau dan mengendalikannya. Jika tidak ada masalah, tentu saja tidak akan terhalang. Namun sampai sejauh ini, untuk memenangkan tokoh-tokoh kuat, ambisi serigalamu jelas terungkap. Apa yang dikatakan Long Chen sepertinya masuk akal. Jadi kenapa? Apa kita masih punya jalan keluar? Aku tahu seharusnya aku tidak datang. Jangan dengarkan omong kosongnya di sini. Kalian semua sudah dibuat bangkrut olehnya. Apa kalian rela kehilangan The film was segalanya? translated Shenlong, and kau narrated masih by belum M bertobat. Media. Dan kau masih ingin menyeret semua orang bersamamu. Apakah kau pantas bagi yang melahirkanmu? Shenlong sekarang adalah orang kami. Dia bukan salah satu dari kalian orang Dacia, pengkhianat yang jual negara. Tidak tahu malu. Long Chen, berhenti bersikap superior dan menuduhku. Semua yang terjadi sekarang, ini semua karena kau. Jika bukan karena kau waktu itu mengusirku dari grup naga tersembunyi, apakah aku akan menjadi seperti sekarang ini? Seperti ini? Tentu saja tidak. Kau hanya melihat keuntungan. Kau tidak akan berhenti demi keuntungan. Jika aku tidak mengusirmu dari grup naga tersembunyi, kau pasti sudah lama berkolaborasi dengan grup Yamaguchi, menyebabkan bencana besar. Orang datang karena keuntungan. Dan pergi juga karena keuntungan. Kita semua adalah pengusaha. Kita mengejar keuntungan demi keuntungan. Apa salahnya itu? Pengusaha mengejar keuntungan, bisa dimengerti. Tapi harus ada batasan. Kau tidak bisa melanggar hukum dan disiplin dalam hidup. Ada yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Seseorang harus tahu rasa hormat, pertahankan kehati-hatian, junjung tinggi batasan. Hanya dengan begitu kau bisa tertawa terakhir. Tuan Naga benar. Seseorang masih membutuhkan batasan sebagai manusia. Aku keluar, merugikan kepentingan nasional, dan mencari keuntungan pribadi. Aku juga tidak bisa melakukan itu. Aku keluar. Apa kalian semua gila? Keluarga kalian bangkrut. Hanya kami yang bisa menyelamatkan kalian. Apa yang mereka katakan, hal-hal tanpa dasar itu, kalian tidak bisa mempercayainya. Long Chen, kau salah. Hanya dengan hidup sampai akhir, seseorang bisa tertawa terakhir. Kau berencana untuk menyerangku. Bukan hanya kau tapi mereka semua. Mereka yang patuh padaku hidup. Mereka yang menentangku mati. Penjaga. Siapapun yang ingin pergi, maju ke depan, dan aku akan mengantar mereka. Aku ingin pergi. Kakekku adalah seorang pahlawan, terlibat dalam urusan bisnis normal denganmu. Sudah menjadi batasanku untuk membuatku mengkhianati kepentingan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah mempermalukan keluargaku. Aku juga keluar. Apa kalian semua gila? Hanya karena beberapa kata dari mereka, kalian membuang nyawa kalian. Itu karena dalam tulang mereka yang mengalir adalah darah. Mereka tidak ilegal, tidak seperti pengkhianat sepertimu. Bodoh, dan tidak tahu apa-apa. Bodoh sekelompok orang bodoh. Untuk hari ini, aku sudah bekerja keras begitu lama, tepatnya untuk berada di sini, dan mengalahkanmu. Long Chen, aku tidak bisa kalah. Aku tidak bisa kalah. Shenlong, tenanglah. Orang-orang ini hanya berdarah panas. Selama kita membuat contoh, aku menolak untuk percaya. Nona Keiko, poin yang bagus. Aku juga tidak percaya bahwa, begitu mereka melihat darah, mereka bisa mengatasi ketakutan akan kematian. Kalian yang mengkhianati bangsa sendiri adalah yang paling menjijikan. Lebih baik hidup hina daripada mati mulia. Hanya mereka yang hidup, yang bisa tertawa terakhir. Kalau begitu aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Han Qin Hu. Patahkan semua tulangnya. Hancurkan semuanya. Aku ingin melihat seberapa keras tulangnya. Menyawa pembunuh. Sungguh tamar kekuatan. Shenlong, sebelum kau datang, kami ingin bertindak. Terlalu banyak orang dan bicara. Kami takut memberi mereka bahan pembicaraan. Jangan khawatir. Aku akan membuat mereka semua bertindak. 200 lebih tulang. Mereka mengkhianatiku. Itu seperti mengkhianati diri mereka sendiri. Akankah mereka mendengarkan, membangkang dan mereka mati? Mereka yang takut mati berdirilah bersama mereka. Mereka yang tidak takut mati datanglah ke sisiku. Long Chen, kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Namun kau masih ingin melindungi orang lain. Mimpi saja. The film was Siapapun translated yang tidak and takut untuk narrated pergi ke by pihak M mereka. Media. Apa kalian semua tidak takut mati? Jika Raja Naga tidak takut, apa yang harus kita takuti? Tepat sekali. Sialan. Bunuh. Bunuh mereka untukku.
Aku juga berpikir, apa yang dikatakan Raja Naga masuk akal. Sialan. Bahkan kau berani mengkhianati kami, Han Qinhu. Jangan lupakan nyawa putramu. Hanya aku yang bisa menyelamatkannya. Kau berani mengatakan itu. Untuk memenangkan Han Qinhu, kau terlalu membanggakan manfaat eliksir kehidupan 02. Sedangkan untuk efek sampingnya, kau sama sekali tidak menyebutkannya. Efek samping apa? Tidak ada efek samping. Sama sekali tidak ada efek samping. Han Qinhu. Long Chen menipumu. Percayalah padaku. Aku pasti akan bisa menyelamatkan putramu. Selama kau mendengarkan semua yang kukatakan. Raja Naga sudah membuat persiapan untuk putraku. Jadi kau tidak perlu khawatir. Kau sebaiknya tetap di tempat dengan jujur. Dan menunggu persetujuan. Han Qinhu. Han Qinhu telah mengkhianati kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku menolak menerima ini. Mengapa? Mengapa dia memihak mereka? Jelas dengan mengikuti kami. Dia bisa menghasilkan banyak uang. Kita kalah. Kita kalah. Sudah hilang. Semuanya hilang. Raja Naga, aku tahu aku salah. Raja Naga, aku teguh berdiri di pihakmu sekarang. Tadi itu semua hanya salah paham. Pergi sana. Kau serakah. Bajingan pengkhianat. Pantas dihukum. Tidak, aku belum kalah. Kau hanya bisa mengirimku kembali. Ketika kita kembali ke sana, kita masih bisa memulai lagi. Tepat sekali, dana investasi masih ada. Kita masih punya kesempatan untuk memulai lagi. Kau mungkin tidak punya kesempatan itu. Apa kalian benar-benar berpikir dana kalian masih ada di tangan kalian? Apa maksudmu? Long Ken fokus menekan keluarga Li, keluarga Xiao, dan keluarga Qian. Tujuannya adalah untuk membuat dana kalian semua masuk ke keluarga Su. Dan sekarang, aku adalah kepala keluarga Su. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku adalah kepala keluarga Su. Baru saja saat bertarung denganku, saya sudah membuat keluarga Su menyerahkan kendali kepada Wan Qiu. Kau membohongiku, bagaimana itu mungkin? Nanak dan ibuku, bagaimana mereka bisa mengkhianatiku? Bagaimana itu mungkin? Tidak. Tidak. Ketika mereka tahu, Long Qin adalah pemilik naga tersembunyi. Ketika mereka sudah membuat pilihan mereka. Tapi yang mereka pilih adalah kekuasaan. Daripada kekerabatan, aku selalu berpikir, aku sangat dicintai oleh nenekku dan ibuku. Membayangkan bahwa mereka benar-benar akan mengkhianatiku. Suan Qiu. Karena mereka bisa mengkhianatiku. Dia juga bisa mengkhianatimu. Cinta mereka padaku palsu. Dan cinta mereka padamu juga tidak nyata. Jangan kira aku sudah kalah. Kau juga belum menang. Aku tidak membutuhkan itu. Sekarang Long Qin mencintaiku. Itu sudah cukup. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Tidak ada orang lain yang boleh berharap mendapatkannya. Jatuhkan dia. Chanlong, kau sampah. Kau benar-benar lebih rendah dari Long Chen. Kau telah merugikan dirimu sendiri dan aku, seluruh grup Yamaguchi, tidak akan membiarkan kita lolos. Serat mereka semua keluar dari sini. Usir mereka. Kalian semua membohongiku. Aku yang terpintar. Aku yang terkuat. Kalian semua membohongiku. Kau memulai dengan mengambil jalan yang salah, tapi syukurlah kau bisa kembali dari kesalahanmu. Dan tidak berkeras dalam kesalahanmu. Kalian semua telah menerima hukuman yang setimpal. Tidak ada pertanggungjawaban mulai sekarang. Terima kasih atas bimbinganmu, Tuan Long. Long Chen, semuanya sudah diurus. Aku ingat semuanya. Maukah kau menikah denganku? Persatuan yang bahagia.